Bab 411. Di suatu tempat di wilayah tengah pegunungan bayangan. Aku tidak punya permusuhan denganmu, dan aku juga tidak memprovokasimu. Mengapa kalian bersikeras membunuhku? Suara lemah dan marah terdengar dari setan yang sedang berlari. Dua setan kekar mengejar setan itu dengan ekspresi yang kuat di wajah mereka saat mereka melihat setan itu melarikan diri seperti mereka sedang melihat tikus yang tidak berdaya. Salah satu setan kulit yang ganas berteriak balik dengan senyum jahat di wajahnya, apakah seorang pemburu memberitahu mangsanya mengapa ia membunuhnya? Tepat saat suaranya yang ganas menghilang, iblis yang berlari untuk menyelamatkan hidupnya ingin menggunakan beberapa tindakan penyelamatan dan merasakan jantungnya berdebar-debar saat dia ingin berbalik. Namun sebelum dia bisa melakukannya, sebuah panah hijau muncul dari kiri seperti angin sepoi-sepoi dan menembus tengkoraknya. Dia tidak sempat melihat siapa yang menembakkan anak panah itu dan mati mengenaskan. Suara acuh tak acuh dan menghina terdengar dari pohon di dekatnya, dia hanya bernilai 100 skill value. Dia pasti berada di peringkat 100.000 teratas. Itulah mengapa dia begitu lemah. Setan-setan ini berasal dari wilayah kabut, dan mereka memburu setan-setan wilayah pedang untuk mendapatkan nilai membunuh di kepala mereka. Hal ini tidak hanya terjadi pada kelompok kecil ini, namun penyergapan terjadi di seluruh wilayah tengah, dan hal ini membuat iblis domain pedang berada pada prasangka yang sangat besar. Tanda pisah. S saat ini sedang menguntit binatang iblis tingkat 4 akhir yang sedang beristirahat, Jade Purple Boa, dari jarak 100 meter dari posisinya saat ini. Ini adalah binatang iblis tingkat 4 akhir pertama yang ditemuinya di wilayah tengah, dan berada di puncak rantai makanan di wilayah tengah. Tidak banyak yang bisa mengancam hidupnya, dan itulah sebabnya ia tidak repot-repot menyembunyikan keberadaannya. Kulit ular boa ungu giok ini setebal harta karun pertahanan kelas 1. Akan sulit membunuhnya dengan satu serangan tanpa menggunakan ki surgawi atau niat pedang elemenku. Lagi pula, aku masih tidak tahu apakah gelang ini dapat merekam setiap detail tentang binatang iblis yang kubunuh. Jika aku membunuh binatang iblis tingkat akhir 4 di puncak alam sungai Ki, akan sangat merepotkan untuk menjelaskannya, dan aku mungkin akan menarik perhatian yang tidak diinginkan. S merenungkan untung ruginya membunuh binatang iblis yang kuat ini jika suatu saat ditemukan. Meskipun dia tidak takut dengan peringkatnya yang melonjak dalam beberapa hari terakhir ini karena semua orang tahu seperti apa kemampuan yang dimiliki Feng, tetapi membunuh binatang iblis tingkat 4 akhir masih terlalu mengejutkan, dan bisa menjadi bumerang baginya jika ada yang mencurigai sesuatu. Lupakan saja, sebaiknya aku membunuhnya saja untuk mendapatkan EXP dan menyimpan gelang tanganku di ruang pencuri untuk sementara. S memutuskan dan hendak beraksi ketika dia tiba-tiba berhenti. Dia tiba-tiba merasakan 10 tanda tangan jiwa baru memasuki jangkauan indera jiwanya, dan mereka menuju ke tempat peristirahatan Jade Purple Boa dengan langkah cepat. Selanjutnya, S merasakan fluktuasi ki yang aneh dari salah satu orang dalam kelompok ini, dan matanya sedikit menyipit. Moira membuka Live Fate Map. S segera memerintahkan. Ia tidak perlu lagi mengaktifkan peta takdir hidup sendirian, ia hanya perlu melakukannya satu kali, dan setelahnya, Moira dapat melakukannya untuknya hanya dengan satu pikiran, asalkan ia memiliki ki jiwa untuk mempertahankan kemampuan tersebut. Ini adalah salah satu dari banyak manfaat memiliki roh harta karun yang cerdas. Peta takdir hidup telah diaktifkan, Tuan S. Suara kekanak-kanakan Moira terdengar. S segera mengamati peta abu-abu itu dan memperbesarnya sepenuhnya, dan jantungnya tersentak kaget saat melihat 10 poin takdir. Ke-10 titik nasib itu semuanya berwarna merah, artinya mereka adalah musuh, dan mereka akan menyerangnya jika mereka menemukannya. Tetapi yang benar-benar mengejutkan S adalah salah satu dari 10 titik nasib merah tersebut memiliki lingkaran lain di sekitarnya dan warnanya adalah perak berkilauan. Moira, apakah kau melihat apa yang kulihat? Tanya S dengan nada gembira dalam suaranya. Ya, Tuan S. Lingkaran perak di sekitar titik merah itu berarti orang ini punya sesuatu yang berguna untukmu atau sesuatu yang bisa berguna untukmu dalam waktu dekat, atau mungkin orang ini bisa menuntunmu ke hal ini. Aku tidak yakin apa itu. Suara Moira terdengar mengiyakan. S tahu tentang indikasi warna perak itu, tetapi dia tidak pernah menyangka akan melihatnya secepat ini.
Karena dia tahu tidak banyak hal yang dapat berguna baginya karena sistem tersebut, dan apapun yang termasuk dalam kategori berguna, pasti sangat penting dalam pandangan seorang kultivator normal. Meskipun demikian, hal itu tetap membuat Es gembira. Ia menemukan titik nasib perak, dan ia sekarang ingin tahu apa itu. Namun, dia tidak bertindak gegabah karena dia merasakan sesuatu dari orang tersebut dan itulah mengapa dia menggunakan peta takdir hidup. Lebih jauh, seperti yang dijelaskan Moira, orang ini mungkin tidak memiliki harta karun ini sama sekali dan mungkin akan membawanya ke sana. Itulah sebabnya dia tidak akan mengambil tindakan sebelum memastikan apa yang dia butuhkan ada padanya, bukan di tempat lain. Tutup peta. Mari kita amati kelompok ini terlebih dahulu. Karena mereka bergerak dalam kelompok, dan mereka adalah musuhku meskipun mereka memiliki tanda jiwa baru, aku tidak ingin mengambil risiko mengekspos diriku terlalu cepat. Perintah Es dan perlahan-lahan merayap lebih dalam ke mahkota pohon sambil menggunakan siluman tanpa hati dan mulai menunggu. Tidak butuh waktu lama sebelum suara langkah kaki yang berbeda-beda terdengar, dan sekelompok setan kulit yang berbeda muncul dalam pandangan Es. Pandangan Es langsung tertuju pada iblis berkulit putih yang tampak sangat biasa, dan dia berada di paling ujung kelompok ini, diam-diam mengikuti mereka. Itu dia. Es segera menandai iblis berkulit putih ini dan mengawasi tindakannya dengan saksama. Pemimpin kelompok ini adalah seekor iblis berkulit kuning yang tinggi besar dan membawa kapak raksasa di punggungnya saat mereka terus bergerak ke arah ular boa berkulit giok, tanpa menyadari keberadaannya. Akan tetapi, saat kelompok itu memasuki radius 50 meter dari binatang itu, iblis berkulit putih itu tiba-tiba meraung, "Idiot, ada binatang iblis tingkat 4 tingkat akhir, cepat lari." Namun sayang, sudah terlambat. Tepat saat suara iblis berkulit putih itu menghilang, semua orang merasakan tekanan luar biasa menimpa mereka sebelum desisan mematikan terdengar dari hutan. Tidak lama kemudian, kepala ular raksasa muncul, dan ukuran tubuhnya lebih dari 100 meter. Dengan kulit berwarna ungu giok dan mata ular biru ganas seperti permata, mereka menatap dingin ke arah kelompok itu seolah-olah mereka hanyalah makanan. Jantung semua orang berdebar kencang saat merasakan niat membunuh yang dingin dari mata ular itu. Saudaraku, iblis dengan kapak raksasa di punggungnya tergagap saat dia melihat ke arah iblis berkulit putih dengan ekspresi memohon di wajahnya. Iblis berkulit putih itu mengumpat saat itu juga, "Sampah tak berguna, minggir." Benar-benar menghancurkan penyamarannya sebagai antek biasa. Setiap orang dengan hormat bergerak di belakang setan berkulit putih itu. Dia menatap ular boa raksasa itu dengan tenang tanpa sedikit pun rasa takut dan mencibir, "Kau hanya bisa menyalahkan nasib burukmu yang menghalangi jalanku." Ular boa ungu giok tampaknya memahami arti perkataan iblis berkulit putih itu, dan menjadi geram dengan tatapan tak simpatik itu. Ia menerjang ke arah kelompok itu sambil membuka rahangnya yang hitam raksasa, jelas ingin melahap seluruh kelompok itu. Setan berkulit putih itu tetap tidak terpengaruh dan mendengus sebelum kertas abu-abu muncul dengan simbol rune biru terukir di atasnya. Tepat pada saat berikutnya, simbol-simbol pada kertas abu-abu itu berkilauan dan suara jahat pemuda itu terdengar, "Kau seharusnya merasa terhormat, mati di bawah Mistlands Talisman." Teater, tombak abu-abu sepanjang 50 meter, tiba-tiba muncul sementara jimatnya lenyap sepenuhnya, dan sebelum Jade Purple Boa bisa bereaksi, sudah terlambat. Mistlands Talisman telah terkunci dan ditembakkan ke arah mulut Jade Purple Boa yang terbuka, memadamkan semua pertahanannya dan membunuhnya, tak memberinya kesempatan untuk melawan. Tubuh besar ular boa itu jatuh ke tanah, menciptakan awan debu kecil. Iblis berkulit putih itu berbicara saat ini, "Sial, bukankah pengintai kita mengatakan tidak ada level akhir grade 4 yang menghalangi kita? Sekarang, karena kesalahan mereka, aku harus menggunakan Mistlands Talisman milikku yang berharga. Moral, bunuh para idiot tidak kompeten itu saat kita melihat mereka." "Ya," jawab iblis dengan kapak raksasa di punggungnya dengan hormat. Dia tahu kalau bukan karena orang ini, mereka semua akan mati. Setelah insiden kecil ini, kelompok itu bergerak lagi dalam formasi yang sama, ketika iblis berkulit putih kembali mengambil posisi rendah hati dan mural kembali mengambil posisi pemimpin boneka. Kali ini, mereka juga mengirim 2 pengintai ke depan,
jadi mereka tidak perlu menghadapi situasi berbahaya yang sama lagi. S melihat seluruh kejadian itu berlangsung dan tersenyum licik saat melihat kelompok itu pergi. Orang ini benar-benar bintang peraku. Tanpa menunda lagi, S merayap di belakang kelompok itu dan mengikuti mereka. Petik 2, bab 412. Tanpa menunda lagi, S merayap di belakang kelompok itu dan mengikuti mereka. Setelah setengah hari membuntuti kelompok ini, S tidak menemukan sesuatu yang aneh, tetapi tetap tenang dan terus memantau mereka dari bayangan. Pada saat ini, sekelompok 5 setan lain dengan kulit coklat gelap muncul di depan kelompok ini. Salah satu iblis berkata, "Saudara Mural, kami menemukan salah satu target dalam daftar 100 pembunuhan teratas." Mata Mural menyipit dan berkata, "Siapa namanya?" "Cedric Wildleaf, peringkat 19. Dia bersembunyi di sebuah gua 10 mil ke utara dari sini, dan dia tampak terluka." Jawab iblis itu. "Bagaimana dengan 5 nama yang kuberikan padamu? Apakah kau menemukan salah satunya?" Mural tampak sama sekali tidak terpengaruh oleh orang Cedric ini yang memiliki 1.500 poin nilai di kepalanya. "Tidak, Saudara Mural, kami belum bisa melacak kelima orang itu untuk saat ini, tetapi kelompok pengintai lainnya masih mencari petunjuk. Tidak lama lagi mereka akan menemukan salah satunya." Jawab iblis itu dengan jujur. Mural mengangguk sebelum berkata dengan dingin, "Siapa di antara kalian yang melaporkan tentang jalan yang dibersihkan sebelumnya?" Petik 2. Kelima orang itu saling berpandangan dan firasat buruk tiba-tiba muncul di hati mereka, namun salah satu dari mereka tetap menjawab, 4 orang tua itulah yang mengintai lorong itu. Tepat saat suaranya melemah, Mural tiba-tiba mengayunkan kapak raksasanya ke arah iblis kurus itu, yang tampaknya terkejut oleh tindakan tiba-tiba Mural dan terlambat menghindari kapak raksasa itu sebelum dia terpotong menjadi 2. Keempat orang lainnya berkedip sebelum mereka dengan cepat menarik senjata mereka dan berteriak, "Bajingan, kau berani membunuh saudara kita. Mati saja." Mereka semua menyerang Mural dengan gila-gilaan karena mereka semua memiliki hubungan darah dan sangat dekat satu sama lain, sehingga kematian mendadak saudara keempat membuat mereka kehilangan akal sehat. Kau sendiri yang mengetuk pintu neraka." Mural mencibir sambil menebas kapak raksasanya tanpa banyak usaha dan 2 iblis terpental, dan 2 lainnya nyaris tak tersentuh senjata mereka, tetapi mereka masih terluka akibat benturan yang sangat keras. Akan tetapi, 2 orang lainnya lolos dari jangkauan kapak raksasa itu dan hendak menusuk Mural dengan tombak mereka ketika 2 orang dari kelompok Mural tiba-tiba bergerak, dan pada saat berikutnya, 2 kepala menggelinding di lantai. Aku tidak butuh bantuanmu." Mural mendengus tidak senang. "Jangan buang-buang waktu," kata iblis kekar lainnya dengan dingin sebelum dia mengarahkan jarinya ke arah 2 iblis yang mencoba melarikan diri. 2 sinar merah ditembakkan dari jarinya dan menembus bagian belakang kepala mereka, dan mereka jatuh ke lantai saat itu juga, terbunuh, tanpa bersuara. Mural nampaknya takut kepada setan kekar itu dan tidak membalas lagi dan hanya memberikan pandangan tidak senang sebelum dia melihat ke arah setan berkulit putih itu. Dia berkata dengan hormat, "Sepertinya kelima orang itu berada jauh di wilayah tengah. Kita harus bergerak menuju titik pertemuan tim pengintai ke-11. Bagaimana menurutmu, kakak?" Setan putih itu berpikir sejenak sebelum mengangguk. "Kalau begitu, mari kita bergerak. Semakin cepat aku menyelesaikan misiku, semakin cepat pula aku bisa kembali dan mendapatkan semua hadiahmu." Kelompok itu maju lagi. S tentu saja mengikuti mereka dengan senyum dingin di wajahnya. Rombongan ini berasal dari wilayah kabut, dan mereka berpura-pura menjadi babi di sini, dan mereka tampaknya datang ke sini khusus untuk 5 iblis di sini. Aku harus menyelidiki jiwa mereka masing-masing dan melihat apakah mereka memiliki sesuatu yang aku butuhkan. Dalam waktu 2 jam, S telah menyelidiki jiwa 9 iblis dari wilayah kabut kecuali iblis putih karena dia tidak percaya diri melakukannya tanpa ketahuan. Tetapi dia mendapatkan semua informasi penting yang dia butuhkan. Kelompok 10 orang ini bukanlah iblis biasa, namun ke-9-nya merupakan talenta teratas dari 6 klan kabut dari suku iblis kabut dan iblis putih itu tidak lain adalah putra kedua dari Raja Iblis Kabut, Pangeran Santos, yang menjijikan dirinya sendiri sebagai iblis kabut putih.
Terlebih lagi, Santos tidak hanya membuat dirinya sendiri jijik, tetapi dia juga seorang kultivator inti sungai jiwa perak yang seharusnya tidak berada di sini sama sekali. Sudah diumumkan bahwa tidak ada iblis dengan kultivasi di atas wilayah sungai yang diizinkan berada di pegunungan bayangan sampai fase pertama berakhir. Namun, kehadiran Santos tidak hanya melanggar aturan ini, tetapi semua ini juga direncanakan dan diatur oleh Raja Iblis Kabut. Meskipun ke-9 orang itu tidak tahu mengapa Raja Iblis Kabut ingin menggabungkan kompetisi dua domain ini dan kemudian diam-diam mengirim Santos, satu hal yang jelas, ini ada hubungannya dengan 5 nama yang sedang mereka cari. Misi mereka sangat sederhana. Mereka harus mendapatkan setidaknya 3 kepala dari kelima nama ini dan menyerahkannya kepada Pangeran Kabut ketiga, yang akan membawa mereka kembali, dan mereka akan diberi hadiah besar oleh Raja Iblis Kabut. Meskipun Santos bisa menangani sendiri masalah ini, dia tidak bisa mengungkapkan kultivasi aslinya jika tidak benar-benar diperlukan atau utusan pedang alam jiwa yang memantau fluktuasi ki di pegunungan bayangan dengan formasi yang kuat akan langsung mendeteksi kehadirannya, dan tamatlah sudah wilayah kabut. Itulah sebabnya Santos membawa beberapa jimat pemberian ibunya, karena menggunakan harta karun tidak dilarang di sini, yang membuatnya cukup mudah bagi Santos untuk menyelesaikan misinya dan mendapatkan hadiah besar dari Raja Iblis. Singkatnya, seluruh pembantaian ini dan kemudian penggabungan dua kompetisi menjadi satu merupakan konspirasi besar Raja Iblis Kabut, dan tujuannya masih belum diketahui. S benar-benar terperangah oleh rencana jahat Raja Iblis Kabut dan caranya yang kejam untuk mencapai tujuannya. Dia mempertaruhkan jutaan nyawa hanya untuk mencapai tujuannya, dan inilah wajah sebenarnya dari Raja Iblis Kabut. Untuk mengirim Santos ke sini, dia tidak ragu untuk mengeluarkan harta warisan paling berharga dari suku Iblis Kabut, topeng kamuflase kabut. Itu sama seperti topengku. Tidak hanya bisa mengubah penampilan tetapi juga menyembunyikan kultivasi dan bahkan Raja Iblis tidak dapat mendeteksinya. Betapa tegasnya, dia seharusnya sangat yakin dengan rencananya. Itulah sebabnya dia menyerahkannya kepada Santos. Kalau bukan karena ke-9 orang dari suku yang sama, aku tidak tahu tentang topeng ini. Tidak heran aku merasakan dua fluktuasi ki yang berbeda di Santos. Indra jiwaku terus-menerus menangkap ki jiwa. Itulah sebabnya aku tidak berani menyelidiki jiwanya. Pada akhirnya, itu semua karena topeng penyamaran. Setidaknya sekarang aku tahu bahwa indera jiwaku juga bisa gagal jika harta karun menjijikkan itu lebih kuat darinya. Namun, jika tidak terlalu kuat, aku masih bisa mendeteksi beberapa petunjuk seperti kali ini. Tapi aku harus mengakui, Miss Camouflage Mas ini sangat berguna bagi Noah dan aku bisa membawanya ke sini di wilayah pedang tanpa hambatan. Apakah ini yang ditunjukkan oleh titik takdir perak itu? S memikirkannya sejenak karena jika bertindak sekarang, dia dapat dengan mudah membantai kelompok ini bahkan dengan kehadiran Santos setelah baru saja mencopet cincin penyimpanannya. Ia sebenarnya menginginkan Miss Camouflage Mist ini untuk Noah, namun ia masih ragu karena topeng ini bukan untuknya melainkan untuk Noah dan jika ia membunuh Santos, maka ia mungkin tidak akan menemukan harta karun yang memang ditujukan untuknya. Itu sama saja dengan membunuh seekor angsa yang bertelur emas. Adapun perampokan dan penghancuran harta karun serta rencana Raja Iblis Kabut, dia sama sekali tidak peduli karena tidak akan ada seorang pun yang tahu apa yang terjadi pada kelompok Santos, juga tidak akan ada seorang pun yang dapat mengajukan pertanyaan. Setidaknya selama mereka tidak ingin lunatic blade yang murka mendobrak pintu mereka. Pertama, aku mencuri kompas takdir pencuri abadi dari orang-orang Raja Iblis Kabut dan kini putranya juga akan memberikanku lebih banyak harta dan peta takdir hidup yang juga menunjukkan arah wilayah kabut. Mungkinkah titik kompas ini benar-benar menunjuk ke arah wilayah kabut? S tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan hal ini tiba-tiba dan berpikir untuk pergi ke wilayah kabut setelah menyingkirkan identitas Feng. Namun, identitas Feng sangatlah berguna, dan akan sangat disayangkan jika membuangnya begitu saja demi sebuah kesempatan yang bahkan dia tidak tahu keberadaannya atau berada di tempat lain. Aku harus fokus pada apa yang ada di hadapanku sekarang. Karena dia adalah seorang kultivator inti sungai jiwa perak, akan sangat berisiko untuk melakukan penyelidikan jiwa padanya, dan membunuhnya sekarang juga akan menjadi keputusan yang lebih bodoh lagi.
Mari kita ikuti saja dia untuk saat ini dan biarkan dia menyimpan harta karun itu untuk saat ini. Pada akhirnya, semuanya akan menjadi milikku. Pada akhirnya, S memutuskan untuk tidak membunuh angsa demi telurnya dan menunggu dengan sabar. Santos tidak tahu identitasnya telah terungkap, dan kini ia menjadi perbendaharaan portabel dan indikator harta karun bagi orang lain. Saat dia kehilangan nilainya, itu akan menjadi hari terakhir hidupnya. Bab 413. Di pinggiran pegunungan bayangan, wilayah tengah. Di dalam gua yang dihuni manusia gila itu, terdapat sebuah kolam kecil dengan air sebening kristal dan dua setan keriput sedang duduk bersila di sekelilingnya. Namun, ada yang aneh dengan kolam air ini. Tepat di tengah air ini terdapat piringan emas, bersinar dengan simbol-simbol perak dan menciptakan jaringan benang emas tipis di dasar kolam. Iblis keriput dengan kulit putih pucat itu berkata pada saat ini, harus kukatakan, formasi deteksi ki benang segudang milik suku iblis pedang ini cukup kuat untuk mencakup area seluas wilayah tengah. Iblis berkulit ungu itu menjawab dengan dingin, saya menghargai pujian dari pembunuh berkabut keempat. Namun, formasi ini cukup sulit diatur dan bahkan membakar sejumlah besar batu ki kelas 3. Pembunuh iblis berkabut keempat hanya terkekeh dan jelas tidak mempercayai kata-kata orang ini. Utusan laut, aku tidak pernah menyangka kita akan duduk bersama suatu hari nanti dengan damai alih-alih bertengkar, katanya. Mata utusan pedang laut sedikit menyipit dan berkata, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Jangan bertele-tele. Keduanya adalah musuh lama karena keduanya adalah rubah tua yang licik. Jadi bagaimana mungkin Ocean Blade Envoy tidak tahu apa yang sedang dilakukan orang ini? Pembunuh iblis berkabut keempat tersenyum dengan kilatan samar di mata hijaunya saat dia berkata, ku dengar suku Ocean Envoy dieksekusi lebih dari 2,5 bulan yang lalu karena putramu melarikan diri, benarkah? Petik 2. Ocean Blade Envoy tak lain adalah adipati iblis lautan tua sekaligus ayah Levi, yang telah hidup di bawah kekuasaan Raja Iblis Blade selama bertahun-tahun. Ocean Blade Envoy tentu saja paling terpukul ketika dia mendengar bagaimana pencuri terkenal itu muncul di sukunya dan mencuri segalanya sementara putranya melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Dia sangat tidak berdaya dan dipenuhi dengan kebencian ketika perintah pemusnahan seluruh sukunya tiba, dan dia menyaksikan bagaimana kota iblis laut yang berusia 1000 tahun terbakar habis bersama para penghuninya. Dia selamat karena statusnya sebagai utusan pedang Raja Iblis Pedang dan para pemuda yang meninggalkan kota sebelum peristiwa tragis itu terjadi, dan juga karena dia memohon Raja Iblis Pedang untuk menusuk para pemuda iblis laut itu dengan tombak. Dia bahkan membuat mereka mengundurkan diri dari kompetisi ini karena dia tahu mereka mungkin akan terbunuh, dan dia tidak ingin kehilangan garis keturunan suku iblis laut demi jalur gerbang iblis. Kini, selain dia dan para pemuda itu, hanya tersisa putranya yang berkhianat dari suku iblis laut, dan sejujurnya, dia tidak membenci Levi atas perbuatannya, tetapi dia juga tidak mempunyai perasaan baik karena tindakan egoisnya telah menghancurkan seluruh sukunya. Dia kembali beberapa hari yang lalu setelah berduka atas mendiang dan kemudian menugaskan misi ini untuk mengawasi pelat susunan ini bersama 6 orang lainnya, dan mereka semua harus berpasangan dengan pembunuh iblis berkabut. Penyatuan ini dilakukan agar pihak manapun tidak mendapat kesempatan untuk membuat masalah apapun dan hanya mengawasi kompetisi selama 3 bulan. Itu semua diatur oleh 2 Raja Iblis. Namun, sekarang pembunuh iblis berkabut keempat mencoba memprovokasi utusan pedang laut dengan topik yang tabu. Jika ini orang lain, mereka pasti akan marah besar. Namun, Adipati Samudra Tua itu tidak terpancing emosinya. Ia malah tersenyum dengan sedikit niat membunuh dan berkata dengan kejam, saya juga mendengar bahwa putra ke-8 Anda tidur dengan ketiga selir Anda, dan ia bahkan menghamili salah satu dari mereka dan itulah sebabnya Anda membunuh mereka. Namun, masyarakat tahu cerita yang sepenuhnya bertolak belakang. Mengapa demikian? Ekspresi pembunuh iblis berkabut keempat berubah menjadi jahat ketika rasa malu terbesar dalam hidupnya yang ingin ia sembunyikan dari dunia diungkapkan oleh Duke Samudra Tua. Terkutuklah kau, burung beo maha tahu. Pembunuh iblis berkabut keempat menyalahkan satu-satunya orang yang mungkin tahu dan membocorkan informasi tersebut. Dia ingin mengejek Ocean Blade Envoy atas motifnya, tetapi pihak lain membalikkan keadaan sambil tetap menjaga ketenangannya.
yang menunjukkan betapa sabarnya iblis tua ini. Sudah kubilang, jujur saja padaku. Kalau kau mau main kata-kata, kau tidak cocok dengan orang tua ini. Aku sudah melihat seluruh sukuku terbunuh. Apa menurutmu ejekan-ejekan kecil ini akan memengaruhiku lagi? Duke Laut Tua tersenyum dingin. Ekspresi tenang pembunuh iblis mistik keempat kembali, dan dia hanya menghela napas. Tidak heran kau yang bertanggung jawab atas bisnis dan logistik domain pedang. Jangan bertele-tele lagi. Aku ingin kepala Earl pedang yang terbit, dan aku tidak ingin ada yang mengetahuinya. Mata Old Ocean Duke menyipit saat dia berkata dengan dingin, apa yang kau cari? Apakah kau pikir aku akan tetap ideal sementara kau membunuh pemuda yang menjanjikan dari Blade Domain? Pembunuh iblis berkabut keempat tersenyum dingin, sekarang siapa yang berbicara bertele-tele? Apakah kau pikir kami tidak tahu seberapa besar kebencianmu terhadap pedang iblis Feng dan sukunya? Karena kehancuran sukumu, pedang iblis mendapat promosi karena mantan ketua tetua Clay yang punya hubungan sangat baik dengan Feng, dan apakah kau percaya dia akan membiarkan sisa suku iblis laut hidup damai setelah melewati jalur gerbang iblis? Dia tersenyum kejam dan melanjutkan, sukumu telah menyiksa suku mereka selama beberapa generasi, dan apakah menurutmu mereka akan membiarkan sukumu lolos begitu saja? Bocah kecil itu sangat licik, dan dia telah menyesatkan banyak orang selama bertahun-tahun, dan sekarang dia berada di peringkat kedua. Kita hanya bisa membayangkan kehebatannya. Apakah kamu benar-benar tidak ingin terbebas dari masalah di masa depan ini? Kamu hanya perlu melihat ke arah lain, dan aku akan melakukannya untukmu. Yang aku minta hanyalah agar kamu merahasiakan ini di antara kita, dan tidak seorang pun akan pernah tahu. Pembunuh iblis berkabut keempat sangat percaya diri dalam mempengaruhi utusan iblis lautan dan mendapatkan kesempatan untuk mengambil kepalanya sendiri lalu menyerahkannya kepada pangeran kedua. Para pembunuh iblis berkabut semuanya tahu tentang kehadiran pangeran kedua dalam kompetisi dan mengapa dia ada di sini, dan tentang daftar 5 nama yang harus dibunuh. Mereka semua diizinkan melakukan apa saja untuk menyelesaikan misi ini jika mereka mampu, atau mereka bisa menyerahkannya pada pangeran kedua karena dialah yang pada akhirnya bisa menyelesaikannya. Tetapi menyelesaikannya lebih awal dan membiarkan pangeran kedua melarikan diri lebih awal hanya akan mengurangi kemungkinan utusan pedang mengetahui hal ini. Lihat rekomendasi kami yang disusun khusus untuk Anda umpan penemuan. Itulah sebabnya pembunuh iblis berkabut keempat ingin memanfaatkan kebencian antara Feng dan utusan pedang laut dan mengambil kepalanya, yang tercantum dalam daftar 5 nama pembunuh itu. Akan tetapi, kata-kata Ocean Demon Envoy selanjutnya benar-benar membuatnya tercengang. Iblis tua berwajah keriput itu berkata sambil mendesah dalam, bahkan jika kau menawariku seluruh wilayah kabut, aku tidak akan mengkhianati kepercayaan yang mulia. Mengenai penghancuran sukuku sepenuhnya, apakah menurutmu kata-katamu lebih meyakinkan daripada kata-kata yang mulia? Jika kau melakukan gerakan aneh apapun, aku akan segera mengirim sinyal bahaya dengan susunan ini. Sekarang diamlah dan lakukan pekerjaanmu atau enyahlah dari orang tua ini. Tanda pisah. Saat ini, kelompok Santos sedang bertemu dengan kelompok pencari bakat lainnya. Kami menemukan salah satu orang dalam daftar nama itu, kata seorang pengintai. Mata Mural berbinar karena kegembiraan. Siapa dan di mana? Pramuka itu terkekeh dingin, Tuan Muda Mural, bukannya aku tidak ingin memberitahumu, hanya saja kami menginginkan imbalan yang dijanjikan terlebih dahulu. Bagaimanapun, ini adalah perdagangan yang adil. Ekspresi Mural menjadi muram dan menatap dingin ke arah kelompok iblis berkulit lavender. Dia melemparkan cincin penyimpanan ke arah iblis itu dengan dingin dan berkata, bicaralah, dan jika informasimu tidak akurat, lupakan saja suku iblis kayu gelapmu. Sang pengintai hanya terkekeh saat ia pertama kali memeriksa cincin penyimpanan itu, sama sekali tidak terpengaruh oleh ancaman Mural. Setelah memeriksa isi cincin penyimpanan dan merasa puas dengan hadiahnya, dia mengungkapkan. Itu Alora Wild Israel, tetapi dia tidak sendirian. Dia bersama Charlie Wild Violent, dan sepertinya mereka berdua sedang mencari sesuatu akhir-akhir ini, dan mereka bergerak menuju wilayah inti. Salah satu saudara kita saat ini sedang mengikuti mereka sambil meninggalkan penanda untuk kita. Kita akan dapat menyusul mereka dalam 3 hari.
Apa pendapat para Master Junior tentang ini? Mural melirik iblis putih itu dan ketika melihat tatapan itu, ia segera berkata, baiklah, ayo pergi. Semakin cepat kita menemukan mereka, semakin cepat pula kita akan beralih ke target lainnya. Mereka semua meninggalkan area itu tanpa mengetahui apapun secara dekat, mendengarkan mereka, dan mengikuti mereka dari bayang-bayang. S dengan tenang mengikuti mereka dengan siluman tak berperasaan yang aktif dan merenung. 0 Alora Wild Israel dan Charlie Wild Violent. Keduanya berasal dari suku liar dan Alora memiliki latar belakang yang signifikan sementara Charlie berasal dari suku bawahan suku Israel. Pindah bersama bukanlah masalah besar, tetapi apa yang mereka cari. Ini menjadi semakin menarik. Bab 414. 4 hari kemudian, dua iblis wanita menggerahkan berdiri di tepi rawa. Iblis merah itu berkulit halus dengan tubuh montok. Tingginya 2,2 meter, dan dia berpakaian lengkap, memperlihatkan semua lekuk tubuhnya. Dia mempunyai wajah oval dengan hidung kecil dan tipis serta bibir kemerahan, sepasang mata hitam dan rambut hitam panjang yang halus, dan sepasang tanduk panjang di belakang yang membuatnya tampak mempesona. Dia adalah Alora Israel dari klan api gelap Israel dari suku iblis Israel. Berdiri di samping Alora adalah wanita cantik lain dengan tubuh montok, kulit biru mulus, mata biru langit, dan rambut panjang. Tingginya 2,3 meter, mengenakan baju besi dada biru muda yang sepenuhnya memperlihatkan perut maskulinnya dan celana ketat. Dia adalah Charlie Violent dari Sky Violent Demon Clan dan juga pengikut setia Alora. Keduanya lebih seperti teman dekat daripada atasan dan bawahan, dan Alora bahkan memperlakukannya sebagai saudara perempuan dekat. Itulah sebabnya dia selalu membawanya kemanapun dia pergi, dan Charlie mengikutinya tanpa bertanya. 0 Keduanya berada di sini dalam penaklukan mencari inti iblis tipe api dari binatang iblis inti sungai yang luar biasa, dan ini membawa mereka ke rawa ini. Alora berkata dengan ekspresi muram di wajahnya yang pucat, aku merasakan fluktuasi ki api yang kuat di dalam rawanya. Namun, jika ini benar-benar binatang itu, maka akan sangat berbahaya untuk pindah ke rawa ini. Bagaimana menurutmu? Petik 2. Dapatkan lebih banyak pengalaman penjelajahan Anda dengan konten custom kami umpan penemuan. Charlie memiliki pendapat yang sama dengan Alora dan berkata dengan tidak yakin, tidak banyak binatang tipe api yang hidup di rawa, dan masing-masing dari mereka sangat beracun. Namun pada saat berikutnya, kilatan tekad melintas di matanya, namun, ini juga tergantung pada apakah nona muda ingin menyelesaikan ilmu rahasianya atau tidak. Aku akan mengikutimu kemanapun, bahkan jika itu ke neraka. Bibir Alora yang memikat melengkung ke atas membentuk senyum menawan saat dia berkata, jika kita berhasil, aku akan membantumu melewati jalur gerbang iblis dengan segala yang kumiliki. Charlie tampak tersentuh oleh kata-kata tulus Alora dan mengangguk dengan mata sedikit berkaca-kaca. Senyum Alora melebar dan berkata, kurasa kita tidak perlu masuk ke rawa. Jika ini adalah binatang iblis tipe api, maka ia tidak akan bisa menahannya. Tepat saat suaranya yang merdu mulai menghilang, sebuah apel merah muncul di tangannya dengan pola merah yang aneh. Saat apel ini muncul, aroma manis yang sangat kuat memenuhi udara, bahkan membuat Charlie menelan ludah. Alora menggoda, melihat ekspresi konyol Charlie. Hehe, kau tidak bisa memakannya kecuali kau ingin hancur. Ini adalah apel inti lava, buah ki tipe api tingkat tinggi 5 dan hanya orang dengan pencapaian sangat tinggi dalam elemen api yang dapat memakannya. Bahkan aku tidak bisa memakannya tanpa memasuki alam jiwa ki. Aku hanya meminjamnya dari ibuku tanpa membiarkan ayahku mengetahuinya, atau dia tidak akan pernah membiarkanku mengambilnya. Hanya 3 apel inti lava yang tersisa di klan kami, jadi ini sangat berharga, jadi aku harus mengembalikannya dengan aman jika aku tidak menemukan inti iblis api. Meskipun demikian, apel inti lava ini juga sangat memikat bagi binatang iblis tipe api. Tidak peduli apakah itu binatang iblis bela diri atau binatang iblis jiwa, mereka tidak dapat menahan godaan buah ki ini karena buah ini memiliki efek langsung pada garis keturunan binatang iblis tipe api. Charlie tercengang ketika dia mendengar nilai sebenarnya dari apel inti lava dan menjadi lebih yakin tentang kemampuan mereka untuk menemukan binatang iblis dengan inti api.
Pegang apel inti lava ini dan berdirilah di sini sementara aku mengatur pelat susunan dan bersembunyi. Kita tidak bisa membiarkan binatang buas ini lolos begitu ia muncul. Mata Alora berubah tajam saat ia mulai bertindak. Charlie tidak keberatan menjadi umpan dan melakukan apa yang diperintahkan, tanpa bertanya apapun. Dia sangat percaya pada Alora dan tidak takut Alora akan mengkhianatinya, tidak setelah memberinya apel inti lava yang sangat berharga ini, yang sangat panas saat disentuh. Tanpa sepengetahuan kedua wanita cantik itu, setiap gerak-gerik mereka tengah diawasi oleh sesosok setan berwarna hitam legam yang berjarak 50 meter dari posisi mereka dan setelah mendengar pembicaraan mereka, keserakahan terpancar di kedua matanya yang berwarna coklat gelap. Jika ada binatang iblis dengan inti binatang di sini, kita dapat menukarnya dengan sumber daya budidaya yang besar dari domain kabut dan bahkan melelangnya di lelang yang akan datang. Aku harus mengungkapkannya kepada kakak laki-laki atau keturunan suku kabut itu akan merebut binatang iblis ini dari kita, tetapi bagaimana jika aku pergi, dan mereka memperoleh inti iblis dan pergi? Aku tidak akan memiliki kesempatan untuk menyergap mereka, dan aku tidak cukup kuat untuk mengalahkan kedua wanita itu sendirian. Tepat ketika iblis hitam ini sedang menghadapi dilema besar, ia merasakan sesuatu dan sebuah berlian hitam dengan simbol-simbol putih muncul di tangannya dan semua simbol itu berkilauan pada saat itu. Sial, sudah ada di sini. Dia mengumpat sebelum menggertakkan giginya dan pergi ke arah lain setelah memastikan Alora masih sibuk dengan susunan pengaturannya. 500 meter dari rawa, sekelompok setan muncul dan salah satu setan hitam dalam kelompok itu memegang berlian hitam yang sama, dengan tanda putih, seperti setan hitam lainnya. Dom ada di suatu tempat di sini. Karena reaktornya aktif, maka dia mungkin sedang dalam perjalanan ke sini. Lihat, langit semakin terang, dia datang. Kata iblis kayu yang gelap kepada mural. Mereka telah mengikuti penanda yang ditinggalkan Dom selama 4 hari dan akhirnya mencapai tempat ini di mana reaktor jejak berliannya bereaksi terhadap bagian lainnya dari pasangan itu. Reaktor jejak berlian ini adalah cara termudah untuk menemukan seseorang, tetapi jangkauannya sangat terbatas, dan mereka harus aktif dengan batu ki puncak sepanjang waktu. Meski begitu, mereka adalah hal terbaik untuk menemukan satu sama lain atau bahkan melacak pergerakan musuh jika Anda menyelundupkan salah satunya ke dalam kendaraan atau pakaian mereka. Kemudian, iblis hitam itu muncul dan melompat dari pohon, dan menyapa semua orang dengan ekspresi ambigu di matanya, saudara-saudara dan tuan muda. Setan kayu gelap berkata sambil tersenyum, di mana targetnya? Dom memasang ekspresi malu dan berkata, aku kehilangan mereka 2 hari yang lalu karena gelombang kecil monyet perunggu. Ekspresi semua orang berubah, terutama kelompok Santos, dan hanya mata Santos yang sedikit menyipit. Mural menggonggong dengan ekspresi jelek di wajahnya. Apa maksudmu, kau bisa kehilangan mereka? Kau bahkan tidak bisa menghindari segerombolan monyet. Apa kalian mempermainkan kami? Meskipun Mural sangat marah, dia tahu gelombang binatang iblis yang hidup berkoloni cukup sulit ditangani, terutama monyet perunggu yang licik dan lincah. Binatang-binatang itu sangat sulit dihadapi, dan bukan hal yang baru jika Dom menjadi sibuk dengan mereka dan kedua iblis wanita itu luput dari pandangannya. Namun hal ini tetap membuat Mural kesal karena dialah orang pertama yang mereka temukan dalam daftar 5 nama yang harus dibunuh. Dan mereka kehilangan kesempatan itu setelah hampir mendapatkannya, ini sungguh membuat frustrasi. Namun, pada saat ini, sebelum ada yang bisa bertanya lebih lanjut, suara Santos yang menjengkelkan terdengar penuh dengan niat membunuh, aku sudah muak dengan kalian berlima, dasar tukang tipu. Rasat, bukalah penghalang kegelapan. Setan kekar berkulit abu-abu gelap itu langsung bereaksi, dan simbol rune hitam berkilauan dari pelindung dada baju zirah logamnya sebelum penghalang gelap berukuran 10 meter kubik muncul di sekeliling semua orang, menutup semua rute pelarian. Semua orang di kelompok pengintai itu bergetar hatinya ketika melihat semua jalur telah ditutup atas perintah setan yang berpenampilan biasa itu. Kau, apa? Ekspresi Dom berubah jahat, tapi sebelum dia bisa mengucapkan kata lain, suara pembunuh Santos memotongnya, bunuh semua orang, tunggu saja sampai ini. Rasat tersenyum dingin sebelum sinar merah seperti jarum muncul di udara tipis dan melesat ke arah semua orang dalam kelompok pengintai kecuali Dom.
Setan-setan kayu gelap itu melancarkan beberapa keterampilan dan bahkan mengeluarkan sejumlah harta pertahanan untuk menghalau sinar-sinar merah itu, tetapi mereka segera menyadari bahwa itu semua sia-sia karena sinar-sinar merah itu menembus pertahanan mereka, mengabaikan mereka sepenuhnya, dan menembus tengkorak mereka. Mereka semua mati dalam sekejap. Kaki Dom menjadi lemas melihat rekannya tewas tanpa mampu memberikan perlawanan apapun dan merasakan hatinya semakin dingin. Pada saat itu terdengar suara dingin yang berarti tiket langsung ke neraka bagi Dom, siksa dia, karena dia berani berbohong di hadapanku, dia harus dihukum. Tapi jangan bunuh dia, atau kita tidak akan bisa tahu apa yang membuat budak ini berani berbohong. Setengah jam kemudian, penghalang gelap itu akhirnya menghilang dan hanya kelompok Santos yang berjumlah 10 orang yang muncul. Kelompok di bawah mereka dipenuhi dengan darah dan kengerian. Santos tersenyum gembira dengan sedikit rasa tidak percaya, aku tidak pernah menyangka ada binatang buas dengan inti iblis di sini, dan aku akan menemukannya hanya dengan mengikuti misi yang mulia ibu. Hehe, keberuntunganku benar-benar hebat. Ini akan menjadi hadiah tambahan untuk usahaku. Bab 415. Es secara alami melihat dan mendengar segala sesuatu dengan indera surgawinya, dan dia bahkan lebih senang karena dia tidak mengambil tindakan impulsif dan meninggalkan Santos sendirian. Karena Santos membawanya ke tempat di mana binatang iblis yang sangat langka hidup dengan inti iblis. Namun dia sedikit mengernyit setelah itu. Meskipun inti iblis api ini dapat digunakan untuk menciptakan jimat surgawi ledakan jiwa tingkat 6. Jadi, apakah ini berarti titik takdir berwarna perak mengacu pada inti iblis ini? Es merenung, masih tidak yakin. Moira, bagaimana menurutmu? Es bertanya pada Moira karena dia adalah otak dari kompas takdir pencuri abadi. Moira menjawab dengan ambigu, aku tidak tahu, karena aku tidak bisa menilai sepenuhnya peluang tersembunyi pada titik takdir peraknya. Tapi aku yakin ini tidak terbatas pada beberapa inti binatang buas. Titik takdir dan lokasi takdir yang menunjukkan harta karun atau lokasi yang menguntungkan bagi Sir S terbagi dalam 3 warna dan 3 corak warna tersebut, perak terang, cerah, berkilauan, emas terang, cerah, berkilauan, kuning, terang, cerah, berkilauan, masing-masing. Karena iblis ini memiliki titik perak berkilau, ini berarti kesempatan atau harta karun itu setidaknya harus lebih berharga daripada inti binatang buas. Tuan S harus menunggu dan juga mengamati peta takdir langsung. Jika tujuan iblis ini benar-benar untuk menuntunmu ke suatu lokasi, maka Life Fate Map mungkin juga akan mengalami peluang. Takdir adalah hal yang paling misterius antara surga dan bumi, dan dapat diubah kapan saja dengan tindakan sederhana atau beberapa variabel. Aku hanya bisa mengatakan ini. Harap berhati-hati. Mata Es sedikit menyipit. Ada semacam peringatan dan petunjuk dalam kata-kata terakhir Moira. Nasib dapat diubah dengan tindakan atau variabel. Apa maksudmu? Petik 2. Suara Moira terdengar tak berdaya. Maaf, tapi saya tidak bisa menjawab pertanyaan Anda. Es bingung karena dia tahu kenapa Moira tidak bisa menjawab, dan dia juga menyadari sejak lama bahwa Moira tidak pernah menyebutkan sistem itu sekalipun. Dia merasa aneh tetapi tidak pernah bertanya karena dia tahu sistem itu telah membatasinya, jadi jika sistem itu tidak ingin Moira membicarakannya, dia tentu tidak bisa berbuat apa-apa. Es hanya mendesah tak berdaya dan tidak mempersulit Moira, karena dia tidak pernah menolak pertanyaannya dan selalu menjawabnya selama dia bisa, tidak seperti sesuatu yang pasti. Nasib dapat diubah dengan tindakan atau variabel sederhana, dan aku harus berhati-hati. Apa maksudnya? Dia bahkan menyuruhku untuk mengamati Life Fate Map. Mungkinkah ada semacam hubungan, atau aku terlalu banyak memikirkannya? Es tidak dapat menahan diri untuk tidak waspada. Ia telah mendapat peringatan dari sistem bahwa bermain-main dengan takdir dapat mendatangkan hukuman surgawi dan bahkan membuat hukuman surgawi yang ia lewati di alam berikutnya menjadi lebih kuat. Adapun bagaimana dia tidak tahu, tetapi dia tahu hal itu berhubungan dengan harta karun abadi miliknya yang setengah lengkap. Yah, karena sistem tidak memperingatkanku atau membatasi penggunaan Life Fate Compass, berarti tidak ada masalah untuk menggunakan Life Fate Map. Kuharap begitu, pikir Es sebelum kembali fokus pada kelompoknya. Saat ini, mereka diam-diam menyeramkan ke arah posisi Alora dan Charlie, tidak bersuara.
Santos telah berencana untuk mengamati dan, pada menit terakhir, melancarkan gerakannya dan memenangkan semuanya. S juga telah mengaktifkan Live Fate Map dan mengamatinya seperti yang direkomendasikan Moira, tetapi dia tidak melihat adanya perubahan. Santos masih bersinar dalam lingkaran perak yang berkilauan. Di sisi lain, Alora telah menyiapkan susunannya, dan dia siap beraksi selama binatang itu muncul sementara Charlie berdiri tepat di tengah susunan itu, memegang apel inti lava yang harum, jelas tidak keberatan menjadi umpan. Lave Core Apple benar-benar tidak mengecewakan Alora karena, dalam waktu 1 jam, separuh rawa tertutup aroma manisnya. Bahkan kelompok Santos tidak dapat menahan diri untuk tidak memperhatikan apel merah di tangan Charlie, dan Santos telah mendapatkannya, meskipun binatang iblis dengan inti iblis tidak muncul. 2 jam lagi berlalu dan semua orang menunggu kesempatan mereka. Blur, pada saat itu terdengar suara aneh di tempat yang sunyi itu, menarik perhatian semua orang ke arah permukaan rawa yang gelap. Ada gelembung-gelembung yang naik ke permukaan yang tenang itu sementara air rawa yang gelap itu menjadi gelisah seakan-akan ada sesuatu yang naik dari dalam ke arah permukaan. Ia juga menjelaskan bahwa rawa gelap ini sangat dalam. Semua orang menahan napas saat mereka melihat air gelap yang beriak dengan penuh harap, keserakahan, dan ketakutan. Mereka juga tidak perlu menunggu lama sebelum 2 mata besar berwarna abu-abu gelap muncul darinya dan rahang yang panjang dan menyempit. Mata binatang buas ini tidak seperti mata binatang iblis lainnya, matanya dipenuhi dengan kewaspadaan saat ia menatap dingin ke arah Charlie yang berjarak 100 meter darinya lalu matanya tertuju pada apel merah di tangannya, lalu matanya berubah menjadi celah dan berkilauan karena nafsu. Akan tetapi, ia tidak menerjang ke arah apel merah itu dan tidak memperlihatkan seluruh tubuhnya, melainkan sebuah kekuatan tak terlihat tiba-tiba menyembur keluar dari air dan menyelimuti area dalam radius 150 meter. Ekspresi Charlie berubah saat dia berteriak, "Tidak bagus, binatang ini mungkin berada di puncak alam inti Sungai Platinum, dan mungkin binatang iblis bertipe jiwa. Kita dalam masalah." Ekspresi Alora juga berubah sedikit jelek, meskipun mereka telah menemukan seekor binatang yang telah membentuk inti iblis. Tidak hanya berada di puncak alam inti sungai, tetapi juga merupakan binatang jiwa, bukan binatang perkawinan. Hal ini sangat mengurangi peluangnya untuk membunuhnya karena mereka tidak sebanding dengan monster jiwa di puncak alam inti Sungai Platinum yang tidak memiliki harta pelindung jiwa. Namun, Alora tahu jika dia melewatkan kesempatan ini, dia mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan kedua lagi, dan dia tidak akan bisa menyelesaikan keahlian rahasianya. Binatang jiwa itu tampaknya juga merasakan kehadiran Alora, dan ia juga melirik ke arah lain di mana kelompok Santos bersembunyi, 100 m jauhnya darinya. Jantung Santos berdebar kencang saat merasakan tatapan makhluk jiwa itu. Ini buruk, makhluk ini tidak biasa. Ia bahkan bisa mendeteksiku. Sekarang aku mengerti bagaimana ia bisa tumbuh sampai sekarang tanpa membuat siapapun khawatir. Haruskah aku mundur, atau haruskah aku membunuhnya? Inti jiwa iblisnya akan jauh lebih berharga daripada yang normal jika aku membunuhnya. Tapi aku harus menunjukkan kultivasiku, dan ini akan membuat orang-orang terkutuk itu waspada. Namun, karena ini adalah binatang buas yang melepaskan ki binatang buas, mereka tidak bisa bergerak melawannya juga. Jika aku menggunakan jimatku, aku seharusnya bisa melukai kerikil itu sejak saat itu, tetapi itu untuk keadaan darurat dan aku tidak boleh mengacaukan misi ibunda yang mulia, atau aku akan dihukum. Santos tiba-tiba terjerumus dalam dilema besar setelah merasakan risiko memburu makhluk buas jiwa ini, dan ia tak boleh mengacaukan misinya demi kepentingan pribadi, maka ia memutuskan untuk mengamati apa yang akan dilakukan Alora sebelum kabur atau memanfaatkan situasi. Mata binatang jiwa itu berbinar jijik saat mendapati tidak ada sesuatu pun yang berbahaya di sekitarnya dan hanya ada serangga yang bersembunyi. Jadi ia bergerak dan melaju ke arah Charlie saat indera jiwa itu menjadi lebih kuat. Namun, binatang buas ini tidak kehilangan kewaspadaannya, dan jika merasakan sesuatu yang tidak beres, ia akan lari. Ia telah hidup bersembunyi dan menghindari bahaya sepanjang hidupnya, dan ia tahu ada makhluk yang lebih kuat di sini. Itulah sebabnya ia dapat tumbuh hingga tingkat ini. Lari mundur. Suara tegas Alora terdengar dari tempat persembunyiannya. Dia telah memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya.
Kata-kata itu bagaikan alunan musik di telinga Charlie, lalu dia berlari ke arah yang diperintahkan, dan dia mendengar percikan air dari belakang. Tubuh raksasa binatang itu akhirnya terlihat di hadapan semua orang. Itu adalah seekor buaya bersisik hitam sepanjang 8 meter dengan garis-garis merah di anggota tubuhnya dan ekor bersisik merah. Es menatap binatang buas itu dan matanya menyipit. Blazing Soul Crocodile, ini binatang buas yang merepotkan untuk dihadapi. Dengan serangan jiwanya dan tubuh yang keras serta ekor yang lincah, bahkan jika aku bertarung habis-habisan, aku hanya bisa berlari. Buaya jiwa terbakar itu tiba-tiba membuka rahangnya yang besar dan sempit serta deretan taring runcing yang tajam muncul, lalu ia meraung ke arah Charlie yang tengah melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Raungan itu membuat jiwa semua orang bergetar dengan ki jiwa yang panas dan menusuk dan 6 orang dari kelompok Santos memuntahkan darah dari serangan jiwa berjenis api itu. Sementara yang lainnya hanya sedikit lebih baik, tetapi tetap saja menerima kerusakan dan wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan. Kakak, kurasa kita harus pergi. Makhluk itu bukan sesuatu yang bisa kita buru tanpa memperlihatkan diri kita. Kata Rasat dengan ekspresi pucat. Mereka akhirnya mengerti betapa salahnya mereka ketika mereka berpikir untuk membunuh binatang itu. Santos menatap dingin setiap tangan yang ditegur. Apa kau bodoh? Jika kita pergi, gadis itu pasti akan terbunuh dan menjadi santapan binatang buas itu, dan kita akan kehilangan satu kepala. Biarkan aku mengamati dan melihat apakah buaya jiwa terbakar itu akan kembali setelah mendapatkan apel itu, atau kita bisa menyerah saja. Bab 416. Alora dan Charlie adalah yang paling efektif dari serangan jiwa ini karena mereka adalah yang paling dekat, dan Charlie pun berteriak sambil memegangi kepalanya saat darah mengucur keluar dari lubangnya. Alora entah bagaimana berhasil mengendalikan kewarasannya sambil menggigit lidahnya, dan dia dengan gila menuangkan semua ki-nya ke dalam kubus putih rahasia di tangannya. Tepat pada saat berikutnya, sebuah penghalang mulai muncul di sekitar buaya jiwa berkobar dan dengan cepat menyelimutinya. Kekuatan jiwa juga sangat berkurang dengan penghalang ini, dan Charlie langsung pingsan di tempat saat dia terbebas dari ki jiwa berapi buaya jiwa berkobar. Alora tidak menunda saat ia bergegas menuju Charlie yang pingsan untuk menyelamatkannya. Ia telah banyak membantunya dengan memancing Blazing Soul Crocodile ke pusat susunan perangkap dan menerima ledakan terbesar dari serangan jiwa itu. Susunan perangkap itu adalah 3 penghalang bermutu tinggi yang bahkan dapat menahan seorang kultivator alam jiwa emas tingkat minor pertama selama setengah jam. Akan tetapi, saat ini mereka sedang berhadapan dengan inti jiwa Sungai Platinum. Buaya jiwa menyala yang dapat membunuh ahli alam jiwa emas pada tingkat lanjut, jadi bagaimana susunan ini dapat menahannya? Bam! Alora mendengar suara benturan keras dari belakang dan hatinya menjadi dingin karena kubus di tangannya yang juga merupakan mata susunan itu retak, dan dia menoleh dan melihat penghalang itu juga retak akibat ayunan ekor buaya jiwa menyala yang bersinar dengan ki jiwa merah yang transparan. Kau tidak bisa melarikan diri. Alora meratap dan pada saat berikutnya jimat kertas biru muncul di dalam dirinya, dan dia melepaskannya ke arah buaya jiwa yang membara, dan jimat itu langsung berubah menjadi garis biru. Setelah itu, proyeksi pedang biru sepanjang 5 meter muncul dan menebas ke arah kepala buaya jiwa menyala, dan kekuatannya sama kuatnya dengan serangan kultivator jiwa ki berlian tahap menengah ke-6. Buaya jiwa terbakar juga tampaknya merasakan bahaya dari tebasan pedang ini, dan penghalang merah transparan muncul di sekitar tubuhnya sebelum membuka rahangnya dan menyemburkan garis merah ke arah tebasan ki yang datang. Sebuah ledakan dahsyat terdengar ketika penghalang itu hancur total dan awan debu mengepul, membuat semua orang tidak tahu apa-apa tentang hasil kesimpulannya. Namun, raut wajah Alora berubah menjadi jahat, seolah dia merasakan sesuatu dan menggertakkan giginya sebelum 2 jimat kertas biru lainnya muncul di tangannya dan dia melepaskannya ke arah layar tanah tanpa ragu-ragu. Mengaum, raungan kemarahan kembali terdengar di sekitarnya, dengan ki jiwa yang membara bercampur di dalamnya. Buaya jiwa yang membara masih baik-baik saja tetapi menjadi marah karena serangan terakhir. 2 tebasan pedang biru lagi muncul dan menebas ke arah buaya jiwa berkobar dan dengan tatapan mata yang amat dingin, kali ini buaya jiwa berkobar mengayunkan ekornya yang diselimuti ki jiwa merah ke arah serangan yang datang.
Akan tetapi sesuatu yang sama sekali tak terduga terjadi, dua garis abu-abu muncul dari seberang rawa yang gelap dan tepat pada saat berikutnya. Dua tombak abu-abu sepanjang 50 meter muncul dan melesat ke arah perut halus buaya jiwa menyala, yang merupakan area lunaknya, dan semuanya terungkap sepenuhnya pada saat ini. Ini adalah serangan diam-diam yang sempurna. Buaya jiwa terbakar merasakan serangan dahsyat yang datang, yang kekuatannya tidak lebih rendah dari dua tebasan pedang. Namun kerusakan sebelumnya terlalu parah untuk dianggap remeh, jadi ia langsung menyerah pada dua tebasan pedang dan menghitamkan serangan tombak itu. Dua tebasan biru mendarat di kepalanya, menghancurkan penghalang jiwa, dan dua luka dalam muncul di rahang atasnya yang panjang dan bahkan merusak salah satu matanya, yang membuatnya meraung kesakitan dan marah. Mata Alora menyipit saat dia melihat kemunculan tiba-tiba dua jimat berbentuk tombak, dan dia segera tahu bahwa ada seseorang yang bersembunyi dan ingin memancing di perairan yang bermasalah. Namun, mereka tampaknya tahu jika mereka melewatkan kesempatan ini dan membiarkan buaya jiwa berkobar menghadapinya terlebih dahulu, mustahil untuk melawannya sendirian tanpa menderita kerugian. Itulah sebabnya mereka menyerang saat binatang itu memperlihatkan celah. Itu memang benar, seperti yang diprediksi Alora. Santos tidak bisa membiarkan kesempatan seperti itu berlalu begitu saja untuk melukai Blazing Soul Crocodile dan menggunakan dua Mist Lens Talisman lagi. Akan tetapi, ini juga berarti Alora kini telah waspada akan kehadirannya, dan dia dapat lari jika dia menganggap situasi ini sepenuhnya tidak menguntungkan baginya. Alora hanya melakukan hal yang sama dan setelah menjemput Charlie, dia ingin meninggalkan area tersebut karena dia tahu seseorang yang dapat menggunakan dua jimat seperti itu tidak mungkin kurang kuat daripada dia atau latar belakangnya dan dia tidak dibutakan oleh inti binatang api. Hidupnya lebih penting, dan dia selalu bisa mencari orang ini selama dia menyelidiki apakah buaya jiwa berkobar itu hidup atau mati. Namun, suara dingin Santos terdengar, karena aku sudah menunjukkan diriku. Apakah menurutmu aku akan membiarkan seseorang keluar dari sini, sehingga mereka bisa datang dan menggigitku setelahnya? Naif. Tepat di saat berikutnya, sebuah penghalang gelap muncul dari selatan rawa gelap dan menyelimuti area tersebut menuju Blazing Soul Crocodile dengan cepat. Ekspresi Alora berubah karena dia tahu bahwa penghalang ini jauh lebih kuat daripada penghalang susunan kecilnya dan jika dia terjebak di dalamnya, dia tidak akan bisa melarikan diri. Jadi dia menggunakan keterampilan gerakannya untuk berlari secepat yang dia bisa karena penghalang ini memiliki jangkauan area terbatas yang dapat diselimutinya. Namun, dia sekali lagi melebih-lebihkan penghalang ini dan, bahkan dengan keterampilan bergeraknya, penghalang itu dengan cepat mencapainya dan menelannya. Jika dia tidak menahan Charlie, dia mungkin bisa melarikan diri, tetapi sekarang dia jatuh ke dalam kurungan ini. Akan tetapi dia tidak menyerah begitu saja, dan sebuah tisu muncul di tangannya, sementara Ki merah tiba-tiba menyembur keluar dari tisu merah itu dan mulai mengepul bagai asap tebal. Tepat pada saat berikutnya, dia mengucapkan, ular api rohani, terjun. Pada saat ini, sapuan merahnya menjadi hidup dan berubah menjadi proyeksi ular besar, dan dia menyerang penghalang dengan keterampilan aneh ini. Proyeksi ular itu muncul saat membuka rahangnya dan berhadapan langsung dengan penghalang. Penghalang itu benar-benar bergetar sesaat, namun sayang, bahkan keterampilan sekuat ini tidak cukup untuk membuat lubang di dalamnya. Suara Santos yang terkejut terdengar saat ini, itu adalah keterampilan rahasia yang belum lengkap, kan? Mengapa kamu tidak membantuku menghadapi kadal besar ini, dan aku mungkin akan membiarkanmu pergi? Hati Alora bertambah dingin ketika mendengar suara itu yang dengan mudah membedakan kemampuan rahasianya dan penghalang ini juga mengunci area itu sepenuhnya. Pada saat ini, teriakan buaya jiwa berkobar yang menusuk jiwa terdengar seolah tiba-tiba menjadi gila dan bersinar merah, menarik perhatian semua orang. Tidak peduli seberapa pintarnya dirimu, pada akhirnya kamu hanyalah seekor binatang buas dan tidak tahu ada cara lain untuk bertarung selain kultivasi tingkat tinggi. Semua orang di Triangle Killing Formation, mari kita hadapi binatang buas ini terlebih dahulu, ia telah kehilangan akal sehatnya, aku akan melindungimu dari penindasan jiwanya. Santos dengan cepat memberi perintah kepada 9 orang lainnya saat mereka semua muncul dari tempat persembunyian mereka. Santos memiliki pelat formasi gelap di tangannya yang merupakan mata formasi penghalang ini,
dan itu adalah formasi tingkat rendah 4 yang dapat digunakan untuk menjebak dan sebagai perisai. Ini adalah kartu trufnya untuk menjebak kelima target begitu mereka muncul. Dia tidak pernah menyangka akan menggunakannya untuk menjebak peserta dan binatang buas. Namun, dia tidak bisa melewatkan kesempatan emas ini. Inti binatang buas terlalu menggoda bahkan untuk orang seperti dia, dan dia dapat menukarnya dengan banyak hal dari asosiasi setan kehidupan. Kesembilan orang itu dengan cepat mengepung buaya jiwa menyala dari samping dan mulai menyerangnya secara berpola sebagaimana mereka melatihnya berkali-kali, sedangkan Santos menggunakan indera jiwanya untuk melindungi mereka dari penindasan jiwa buaya jiwa menyala ini. Meskipun dia tidak dapat menggunakan ki jiwanya atau kultivasinya, dia dapat menggunakan indera jiwanya selama dia tidak melakukan serangan jiwa dengannya. Alora terkesima melihat bagaimana buaya jiwa berkobar berubah seperti binatang iblis tak berakal setelah terluka sekali dan kini ke-10 iblis itu mempermainkannya. Mungkin ia tidak pernah mengalami cedera apapun sepanjang hidupnya dan menjadi gila setelah dipermainkan oleh orang itu. Namun, ini juga berarti aku terjebak di sini, dan mereka tampaknya memiliki motif tersembunyi, dan kerja sama tim mereka sempurna. Siapakah mereka dan mengapa aku merasakan perasaan mematikan ini dari iblis putih itu? Alora sangat tanggap dan segera bertindak sementara yang lain masih sibuk. Ia menyerang penghalang itu lagi, sehingga ia bisa meninggalkan area itu secepat mungkin. Namun, pada saat ini, suara panik Santos terdengar. Tidak bagus, dia akan segera melepaskan serangan jiwa pamungkasnya dengan segenap tenaganya. Bab 417. S mengamati segalanya dan juga memantau peta nasib langsung. Namun tidak ada yang berubah karena Santos tetap menjadi titik perak yang berkilauan, namun ia tetap tenang. Suara panik Santos terdengar di telinganya saat ini, tidak bagus, dia akan segera melepaskan serangan jiwa pamungkasnya dengan segala yang dimilikinya. Mata S mengerut karena dia merasakan gelombang ki jiwa yang kuat dari buaya jiwa berkobar, tetapi dia tidak mengambil tindakan apapun dan menggunakan penghalang jiwanya untuk memperkuat pertahanan jiwanya. Setelah mencapai tahap tengah penguasaannya, dia tahu dia bisa menahan serangan jiwa ini, yang tidak terkunci padanya. Tepat di saat berikutnya, gelombang kejut berwarna merah transparan dilepaskan dari buaya jiwa berkobar dan kelompok yang terdiri dari 9 iblis suku kabut menerima kerusakan besar karena mereka berada paling dekat dengannya. Penghalang ki pelindung mereka langsung hancur dan mereka terpental seperti daun pialang yang tertiup angin dan Santos juga mengalami benturan keras, langsung batuk sejumlah besar darah, sehingga membentuk genangan kecil. Alora pun tak tinggal diam meski berada 200 meter jauhnya dari tempat pertarungan, dan ia pun melindungi Charlie yang tak sadarkan diri, namun hantamannya terlalu besar, ia pun tak sadarkan diri saat darah menetes dari sudut mulutnya. Hanya Blazing Soul Crocodile dan Santos yang lesu tetap berdiri. Buaya jiwa berkobar telah kembali setelah menggunakan serangan jiwa pamungkasnya, dan perlahan-lahan mulai mundur ke rawa gelap tanpa menyelesaikan pertarungannya. Ia memiliki banyak luka di sekujur tubuhnya dan hampir menghabiskan ki jiwanya, jadi ia ingin mundur dan memulihkan diri. Kau ingin lari? Tidak mungkin. Santos menggertakkan giginya. Ia tahu ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk membunuh binatang buas ini, atau semua kerugiannya akan sia-sia. Dia mengeluarkan Mist Lens talisman lainnya dan hendak mengaktifkannya ketika sesuatu yang aneh terjadi. Sebelum buaya jiwa berkobar bisa melakukan serangan balik atau melarikan diri, cahaya dari matanya tiba-tiba menghilang, dia mati. Peristiwa yang tiba-tiba ini benar-benar membingungkan Santos dan mengira binatang buas ini sedang mempermainkannya, tetapi dia juga tidak merasakan lagi fluktuasi ki jiwa darinya, yang berarti binatang itu telah mati. Tapi bagaimana caranya? Gumamnya tak percaya. Di tempat persembunyian S, dia langsung menerima pemberitahuan sistem. Sama dengan. Kurang dari Strong lebih besar dari, membunuh tahap inti Platinum Soul River. Soul Beast kurang dari, Strong lebih besar dari. Kurang dari Strong lebih besar dari, hadiah. Harap tarik kembali inti binatang jiwa untuk SP, kurang dari, Strong lebih besar dari. Sama dengan. Memang S yang menghabisi Blazing Soul Crocodile dengan peluru penusuk jiwanya. Bagaimana bisa dia membiarkan poin jiwa gratis berlalu begitu saja di depan matanya? Terlebih lagi,
Binatang buas itu pasti sudah mati di tangan Santos. Jadi dia menyelinap untuk menyerang buaya jiwa menyala yang sudah kelelahan, yang gagal bertahan melawan serangan jiwa es dalam kondisi kelelahannya dan mati dengan menyedihkan. Namun, pemberitahuan sistem ini membuat es terkejut lagi, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Apa? Maksudmu aku butuh inti binatang untuk EXP atau SP? Bukankah ini berarti bahkan jika aku tidak memberikan pukulan mematikan, selama aku mendapatkan inti binatang dari binatang bela diri atau binatang bertipe jiwa, aku bisa mendapatkan EXP dan SP?" Dia tidak pernah membunuh binatang iblis dengan inti binatang, jadi ini tentu saja mengejutkannya. Jika memang demikian, seperti yang dia katakan, maka ini memiliki banyak keuntungan, dan dia akan mendapatkan sumber lain untuk memperoleh EXP atau SP. Sistem menjawabnya tanpa ekspresi. Kurang dari Strong lebih besar dari, ya, Martial Beast atau Soul Beast berbeda dari Demonic Beast yang tidak berakal karena memiliki inti binatang dan inti binatang itu seperti ramuan obat lainnya. Selama pemiliknya memiliki inti binatang dengan level yang cukup, inti binatang itu dapat diubah menjadi poin jiwa atau poin pengalaman, tanpa pemiliknya perlu melakukan pukulan mematikan, kurang dari, Strong lebih besar dari. Mata es berbinar gembira. Binatang bela diri dan binatang jiwa, iya. Jadi, mereka terbagi dalam kategori yang berbeda. Tapi bukankah ini berarti setiap binatang di benua binatang adalah binatang bela diri atau binatang jiwa? Lalu mengapa mereka berada di posisi kelima? Terserahlah, aku harus fokus pada. Lamunan es tiba-tiba terhenti ketika matanya tiba-tiba tertuju pada peta takdir hidup dan melebar karena terkejut. Bagaimana ini? Di peta nasib hidup, bukan saja titik nasib Santos kehilangan warna berkilaunya, tetapi area perak berkilauan telah melintas ke arah rawa yang gelap. Moira, apa yang baru saja terjadi? Dia bertanya dengan cepat pada Moira. Moira menjelaskan dengan ambigu, dengan sedikit kegembiraan. Sepertinya iblis dengan titik takdir perak telah menjalankan tugasnya, dan kematian makhluk jiwa itu telah menyingkapkan area perak yang berkilauan ini. Kita dapat berasumsi bahwa iblis ini seharusnya membunuh makhluk ini dan meninggalkan area ini, tanpa menyelidiki tempat itu dan mendapatkan harta karun itu. Namun karena Tuan Es mengikuti peta takdir langsung, area perak berkilauan itu pun terungkap. Ini mungkin kesempatan yang telah lama ditunggu Tuan Es, dan iblis ini telah menjalankan tugasnya dengan sempurna. Selamat, Tuan Es, tampaknya kesabaran dan kerja keras Anda telah membuahkan hasil. Es tak kuasa menahan senyumnya karena terkagum-kagum. Ia juga punya teori yang sama dalam benaknya, jadi, beginilah cara kerja Life Fate Map ini. Karena orang ini telah menjalankan tugasnya, aku harus memberinya hadiah. Mata Es berubah dingin saat dia menghilang dari tempat persembunyiannya. Santos masih dipenuhi kebingungan tentang kematian mendadak Blazing Soul Crocodile, tetapi tidak dapat memberikan penjelasan yang tepat. Tidak seorang pun dapat memasuki atau meninggalkan penghalang ini tanpa berada di puncak alam jiwa, dan mereka juga tidak dapat memasukinya. Namun, saya rasa tidak seorang pun akan cukup berani untuk datang ke sini sekarang atau orang-orang tua itu tidak akan duduk diam, yang berarti kematiannya mungkin wajar. Tepat saat suaranya melemah, sebuah suara mengejek terdengar, yang membuatnya takut. Hehe, seperti yang diharapkan dari pangeran kedua Santos, tapi kematiannya sama sekali tidak wajar. Santos menjerit kaget sebelum dia berbalik dan melihat iblis berkulit perunggu biasa tersenyum dingin padanya dari jarak 15 meter. Bagaimana dia bisa muncul di belakangku? Tidak, bagaimana dia bisa tetap berada di penghalang ini tanpa terpengaruh oleh serangan jiwa Blazing Soul Crocodile atau deteksi kami berdua? Aku hanya bisa merasakan aura alam sungai puncak padanya, tidak. Ada yang tidak beres, dia bahkan tahu siapa aku. Santos merasakan sensasi dingin yang mematikan, dan dia langsung ingin mengambil harta karun yang menyelamatkan nyawanya dan melarikan diri tanpa memperlihatkan kultivasinya. Namun betapa terkejutnya dia ketika cincin penyimpanannya tidak bereaksi sama sekali terhadap keinginannya dan jimat Mist Lens pun lenyap dari tangannya. Secara naluri ia melihat jari manisnya, dan saat itulah ia mengalami kejutan terbesar dalam hidupnya karena jari manisnya diganti dengan cetakan burung hantu.
Sebuah nama yang mengejutkan muncul dalam pikirannya dan ketika dia menatap ke arah iblis itu dengan rasa ngeri yang amat sangat, dia mendapati iblis itu telah lenyap. Pada saat ini, sebuah suara sindiran terdengar beberapa inci dari telinganya. Sekarang, kami tidak bisa membiarkanmu membuat keributan atau membuat orang-orang tua itu waspada. Tidakkah kau setuju? Itu juga merupakan kalimat terakhir yang didengarnya seumur hidupnya karena sesaat kemudian sebuah cahaya hijau tajam menyambar leher Santos dari belakang dan hal terakhir yang dilihatnya adalah tubuhnya sendiri dan iblis yang sama tersenyum padanya dengan pedang berdarah di tangannya sebelum semuanya berubah gelap. Ini juga menandai kematian tragis pangeran kedua dari domain kabut. Es sama sekali tidak ingin memberi Santos kesempatan untuk membalas dendam, terutama karena ia tidak ingin Santos melepaskan kultivasinya, atau keadaan akan berubah tidak menyenangkan baginya. Ia tidak ingin ada yang mengganggunya sebelum menjelajahi area perak berkilauan itu. Itulah sebabnya dia pertama-tama mengejutkan Santos sebelum dengan cepat menghabisinya, dan itu menjadi lebih mudah setelah pertarungannya dengan Blazing Soul Crocodile. 2 notifikasi berturut-turut berbunyi pada saat ini. Kurang dari kuat lebih besar dari sama dengan kurang dari kuat lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari pickpocket berhasil, kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari pencurian host, kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari kuat lebih besar dari kurang dari kuat lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari, hadiah, kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari hadiah, 73.400 poin pencuri kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari kuat lebih besar dari, kurang dari kuat lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari poin pencuri, 13.653.400 kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari kuat lebih besar dari, kurang dari kuat lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari, membunuh inti sungai jiwa perak. Iblis kabut kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari, hadiah. 5.000 SP kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari kuat lebih besar dari, kurang dari kuat lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari, budidaya bela diri. Laut gelap surgawi, tahap 7, kurang dari, strong lebih besar dari. EXP, 76.845 per 1 juta. Kurang dari strong lebih besar dari kultivasi jiwa, inti jiwa angin jingga tahap 7, kurang dari, strong lebih besar dari. SP, 29.575 per 1 juta. Sama dengan. Tanpa menunda lagi, ia mencopet dan kemudian membunuh 9 setan kabut itu saat mereka masih pingsan, tanpa ampun. Mereka ada di sini untuk memburunya juga dan membiarkan mereka hidup-hidup akan mendatangkan masalah jika mereka melaporkan keberadaan binatang jiwa ini kepada Raja Iblis Kabut. Dia pasti akan menyelidikinya dan ketika dia mendapati binatang jiwa itu telah pergi, dia tentu akan curiga ada orang yang membunuh Santos dan binatang jiwa itu. Ini tidak akan baik untuk Es karena dia tahu banyak hal yang tidak diketahui dapat mengungkap banyak petunjuk jika hanya dari mayat atau lokasi kematian. Tetapi kini tak seorang pun akan pernah tahu di mana tempat pasti di mana pangeran kedua meninggal atau bagaimana mereka meninggal, dan akan butuh waktu lama untuk menemukan jejak mereka di hutan yang luas ini, atau mereka bisa saja mengira bahwa mereka meninggal di bawah kekuasaan binatang iblis. Lagi pula, tidak ada seorang pun dari wilayah kabut yang berani mencari atau menyebarkan berita ini secara terbuka, kecuali mereka ingin mengungkap rencana mereka. Bab 418. Laporan singkat pencurian. Jumlah pencopetan berhasil, 9. Total hadiah, 132.000 poin pencuri. Tanda hubung. Poin pencuri, 13.785.400. Tanda hubung. Membunuh 9 tahap sungai Ki lengkap, setan kabut. Total hadiah, 900 EXP. Tanda hubung. Budidaya bela diri, laut gelap surgawi, tahap 7. Ekspresi, 77.745 per 1 juta. Kultivasi jiwa, inti jiwa angin jingga, tahap 7.
SP, 29.575 per 1 juta. Sama dengan. S hanya melirik pemberitahuan itu dan mengalihkan fokusnya ke arah iblis wanita tak sadarkan diri dengan niat membunuh di tepi penghalang yang dipasang Santos. Saya harus menyelesaikan. Namun, sebelum S bisa bergerak dan mengakhiri hidup Alora dan Charlie serta mengakhiri masalah ini untuk selamanya, matanya menyipit karena terkejut ketika perubahan mengejutkan terjadi pada peta takdir hidup. Berkat saran Moira, dia tetap membuka peta itu meskipun jiwanya sangat terkuras. Dan setelah lokasi perak muncul dia pikir semuanya sudah berakhir, tetapi dia tetap memutuskan untuk menahannya sebentar sampai dia menghabisi Santos dan yang lain untuk melihat apakah ada hal lain yang terjadi di peta itu. Meskipun dia tidak memiliki ekspektasi yang tinggi, dia tidak pernah menyangka perubahan akan terjadi dan sebesar ini. Di peta takdir langsung, S melihat titik merah Alora mulai berubah, dan cincin lain mulai terbentuk di sekitar titik takdirnya, dan warnanya adalah emas muda. Nasib dapat diubah dengan tindakan sederhana atau variabel. S tiba-tiba memikirkan kalimat ini lagi, dan dia sedikit gemetar karena hawa dingin yang membekukan. Moira, kurasa aku mengerti sesuatu. Katakan padaku jika aku salah. Jika aku tidak ikut campur sekarang dan membunuh Santos dan kelompoknya, kedua wanita itu seharusnya mati, kan? Moira menjawab, ya, tujuan iblis itu adalah membunuh salah satu dari mereka sejak awal. Namun, karena Tuan S menyela dan membunuh iblis itu sebelum dia bisa membunuhnya, itu sama saja dengan mengubah seluruh takdirnya. S memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam, lalu menenangkan diri. Ia seperti telah memahami sesuatu, tetapi hanya sesaat, tetapi ia tidak memikirkannya. Dia melanjutkan dengan mata tertutup, aku tidak seharusnya berada di sini dan Santos seharusnya keluar dari sini hidup-hidup, sementara dia seharusnya mati di tangannya. Namun, sekarang, karena aku membunuh Santos, dia lolos dari kematian yang akan datang di tangan Santos. Seluruh takdirnya berubah hanya dengan satu tindakanku, dan aku adalah variabel yang melakukan tindakan ini. Sekarang dia telah berubah menjadi titik takdir emas sebagai hasilnya. Karena titik emas ini tidak ada sebelumnya, ini berarti dia juga seharusnya menuntunku ke suatu tempat seperti orang ini. Meskipun, aku masih belum mengerti bagaimana semua ini bekerja dan bagaimana ini bisa mengubah hal-hal lain. Tapi ini adalah rejeki nomplok yang besar bagiku, dan sekarang aku tidak bisa membunuhnya, atau aku akan menembak kakiku. Tapi aku tidak berpikir itu akan terlalu mudah, seperti titik perak. Apakah aku benar atau salah? Moira menjawab dengan ragu, ya, titik perak dan titik emas sangat berbeda satu sama lain, dan dia adalah titik penuntun seperti iblis. Saya rasa dia tidak akan mencapai tujuan emas itu dalam waktu dekat. Kecuali ada seseorang atau sesuatu yang mengganggu dan membuatnya sampai di sana lebih cepat, yang mana hampir mustahil. Tapi satu hal yang jelas, selama Tuan S tetap tenang, dia akan menuntunmu ke tempat itu pada akhirnya atau seseorang mungkin akan membunuhnya sebelum dia menjalankan tujuannya dan kesempatan ini juga akan sepenuhnya terhapus. Mata S menyipit, sama seperti aku membunuh Santos dan mengubah takdirnya. Jika seseorang membunuhnya sebelum mencapai tujuan emas itu, dia akan benar-benar lenyap, kan? Ya, variabel bisa muncul kapan saja tanpa peringatan apapun, tetapi variabel semacam ini terlalu langka dan hanya Tuan S yang punya sarana untuk menciptakan variabel ini karena aku, kata Moira mengiyakan. Bibir S melengkung ke atas dengan senyum puas, kau tahu, aku benar-benar senang telah menemukanmu dan menjadikanmu sebagai harta karun jiwa kehidupan abadiku, atau aku tidak akan mendapatkan kemampuan yang begitu mengagumkan yang secara harfiah dapat memberiku kekuatan untuk mengacaukan takdir dongeng ini. Saya tersanjung. Suara Moira terdengar gembira. S terkekeh dan menatap ke arah Alora yang tak sadarkan diri dengan seringai licik di wajahnya dan berpikir, yah, kurasa tidak akan menjadi masalah untuk mengikutinya selama dia tetap mengikuti kompetisi ini. Mengenai konfrontasinya dengan kelompok Santos, itu juga dapat diselesaikan dengan mudah. Aku hanya harus menyerah pada inti jiwa binatang buas ini dan membiarkannya mengambilnya karena dia tampaknya ada di sini untuk itu. Dia tidak akan cukup bodoh untuk mengungkapkan informasi seperti itu dan mempertaruhkan nyawanya sendiri.
Lagi pula, dia tidak pernah melihatku mengurus kelompok ini, dan mereka akan lenyap dari dunia ini saat dia bangun. Sekarang aku hanya harus melindunginya sampai dia bangun dan membawa pergi binatang buas ini. Lagi pula, semakin dia tumbuh kuat, semakin banyak manfaatnya bagiku. Telah membiarkan Alora bersinar dan dengan tenang menunggu saat yang tepat untuk menuai hasilnya, dan dia tidak keberatan membantunya karena dia akan membawanya ke tujuan emas di masa depan. Tetapi pertama-tama aku harus melihat lokasi perak berkilauan ini dan mencari tahu harta karun apa yang bisa kutemukan. Fokus kembali beralih ke rawa yang gelap itu. Dia tidak menghancurkan penghalang yang dipasang Santos untuk saat ini dan menyesuaikannya untuk menutupi bangkai Alora, Charlie, dan Blazing Soul Crocodile, sehingga mereka tidak akan mengalami masalah apapun saat dia menyelidiki lokasi perak ini. Dia juga membakar dan mengubah Santos dan 9 mayat iblis kabut menjadi abu dengan petirnya, menghapus semua bukti keberadaan mereka. Begitu pula, dia tidak lupa mengambil topeng penyamaran Santos juga. Setelah memastikan semuanya telah diurus, ia menyelam ke dalam air yang gelap dan berenang menuju lokasi berwarna perak yang berjarak 300 meter. Namun ia segera mengetahui bahwa rawa ini cukup dalam karena ia terus menyelam semakin dalam. Suara sistem berdering pada saat ini. Sama dengan. Tidak ada satupun binatang iblis di tempat ini, sepertinya buaya itu telah membunuh semua orang di sini dan menguasai seluruh wilayah ini, pikir sambil menggunakan indera surgawinya secara maksimal, setengah dari ki jiwaku telah hilang, aku harus bergegas. Segera meraih ke lokasi perak itu dan tidak menemukan apapun kecuali kegelapan dan meringis. Tetapi rawa ini terlalu dalam, dan dia terus menyelam lebih dalam, dan menurut perkiraannya, dia seharusnya sudah berada di kedalaman 200 meter di air gelapnya. Tiba-tiba merasakan sesuatu yang mencengangkan saat mencapai titik 250 meter, dan dia pun bingung. Suara sistem berdering pada saat ini. Sama dengan. Host telah menyerap 1 SP. 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 Sama dengan. Apa? Benar-benar terperangah dengan notifikasi ini. Dan mereka tidak berhenti sama sekali. Ini sama seperti saat aku berkultivasi secara normal. Ki jiwa di sini terlalu tebal dan murni sehingga sistem mulai menyerapnya sendiri. Ini, jantung berdebar kencang saat ia terus menyelam lebih dalam sementara notifikasi tentang SP berdering di kepalanya. Ia tidak pernah menyangka akan menemui hal seperti ini karena meskipun ki perkawinan setebal benua iblis, sistem tidak dapat menyerapnya sendiri. Ia bahkan tidak tahu kalau itu mungkin. Seseorang harus tahu bahwa ki jiwa adalah yang paling sulit untuk disempurnakan karena tidak sebanyak ki bela diri dan itulah sebabnya dia benci untuk berkultivasi secara normal karena itu terlalu rapi. Dia lebih suka menghabiskan waktunya untuk melatih keterampilan dan tekniknya. Tak dapat menahan diri untuk berpikir, mungkinkah ada semacam harta jiwa yang tersembunyi di sini? Dan itulah sebabnya buaya jiwa menyala itu bisa mencapai tingkat platinum. Pada kedalaman 400 meter, akhirnya merasakan permukaannya, tetapi tidak ada apa-apa. Namun, dapat merasakan ki jiwa murni yang berasal dari bawah tanah permukaan rawa ini. Meskipun ada tekanan air yang cukup besar di sekitarnya, mengabaikannya dengan tubuhnya yang kuat dan mulai bergerak untuk menyelidiki dengan cermat. Area perak berkilauan itu memiliki radius sekitar 65 meter hingga 70 meter. Aku harus memeriksa setiap sudut atau bahkan menggalinya jika perlu. Mata berbinar penuh harap saat poin jiwanya terus meningkat. Sekalipun dia tidak menemukan apapun, hanya dengan tinggal di sini saja sudah dapat memberiku poin jiwa gratis, yang sangat berharga baginya. Setelah setengah jam mencari, akhirnya menemukan sebuah anomali di permukaan rawa yang gelap. Dia melihat area ini tidak seperti lantai berlumpur lainnya, tetapi keras dan entah bagaimana seperti kristal. Tanpa indera surgawinya, dia tidak akan pernah melihat perbedaan seperti itu. Berjongkok dan saat dia meletakkan tangannya di lantai kristal gelap ini,
dia mendengar pemberitahuan yang mengejutkan yang akan berubah total. Bab 419. Es berjongkok dan saat dia meletakkan tangannya di lantai kristal gelap ini, dia mendengar pemberitahuan yang mengejutkan dari sistem pada saat itu juga. Sama dengan. Sumber kristal jiwa kelas 4 tinggi telah terdeteksi. Memerlukan izin bagi tuan rumah untuk menyerap sumber kristal jiwa. Ya tidak. Tanda hubung. Hadiah. 1. 10 juta poin jiwa. 2. Host akan dapat menyerap poin jiwa dari kristal jiwa, dari kelas 0 hingga kelas 4. Sama dengan. Apa? Es tercengang oleh kenyataan ini. Sumber kristal jiwa dan vena batu ki merupakan sumber utama kristal jiwa atau batu jiwa dan batu ki di dunia ini, dan setiap sumber ini dimonopoli oleh suku dan pengaruh yang kuat. Hanya urat batu ki tingkat rendah satu saja dapat menyebabkan peperangan besar antar suku, belum lagi sumber kristal jiwa yang langka. Bahkan kristal jiwa tingkat rendah pun cukup berharga karena banyak sekali kegunaannya dalam alkimia jiwa dan pembuatan rune dan, yang terpenting, budidaya jiwa. Bahkan tidak ada 10 sumber kristal jiwa seperti itu di seluruh 8 wilayah dan tidak ada satu pun di antaranya yang bermutu 4, apalagi bermutu tinggi yang dapat menghasilkan kristal jiwa bermutu 4 tinggi. Lebih jauh lagi, Es tidak pernah menyangka sistem dapat membuka fungsi mengubah kristal jiwa menjadi SP hanya dengan menyerapnya. Es tidak dapat menahan diri untuk bertanya, sistem, apakah ini berarti selama aku dapat menyerap urat batu ki, aku juga dapat menyerap EXP dari batu ki? Dan bukankah kau sudah memberitahuku hal ini sebelumnya? Es tiba-tiba merasa kesal. Lagi pula, jika dia tahu ini lebih awal, dia pasti sudah menyerbu semua tambang rahasia itu. Dan dengan begitu dia tidak perlu khawatir lagi tentang perolehan EXP karena dia punya miliaran batu ki. Ya, selama tuan rumah menyerap sumber kristal jiwa dan vena batu ki tingkat apapun, tuan rumah dapat mengubah kristal jiwa dan batu ki tingkat yang sama atau lebih rendah menjadi SP dan EXP. Namun, seiring dengan peningkatan ranah kultivasi tuan rumah ke tingkatan yang lebih rendah, batu ki dan sumber kristal jiwa akan dianggap tidak berguna oleh sistem seperti halnya material tingkat rendah. Mengenai klasifikasi keterbatasan ini, semuanya terkait langsung dengan ranah kultivasi. Seperti kelas 1 atau kelas yang lebih rendah, batu ki atau kristal jiwa dapat digunakan di alam pertama, alam gerbang. Kelas 2 di alam kedua, hingga alam ke-8, di mana hanya batu ki dan kristal jiwa kelas 8 atau tingkat yang lebih tinggi yang dapat diserap dan diubah menjadi EXP atau SP. Sama seperti sekarang, jika tuan rumah menyerap sumber kristal jiwa kelas 4 tinggi ini, tuan rumah akan dapat mengubah kristal jiwa kelas 3 dan kelas 4 menjadi SP, termasuk semua tingkatan kecil. Jadi, maksudmu meskipun aku menyerap sumber kristal jiwa atau urat batu ki tingkat rendah 5, aku akan mampu mengubahnya menjadi EXP dan SP meskipun aku memiliki batu ki dan kristal jiwa tingkat puncak 5. Selain itu, selama aku menyerap sumber kristal jiwa atau urat batu ki tingkat tinggi, semua tingkat di bawah peringkat itu akan dapat dikonversi. Sederhananya, jika aku entah bagaimana menyerap sumber kristal jiwa tingkat 9 dan urat batu ki, aku tidak perlu khawatir lagi untuk menyerap sumber kristal jiwa atau urat batu ki tingkat rendah lainnya, kan? Tanya Es. Dia sudah mengerti apa maksud sistem di sini. Ini benar-benar keuntungan besar baginya, asalkan dia bisa mengubah batu ki dan kristal jiwa menjadi EXP dan SP. Keterbatasan alam kultivasi tidak menjadi masalah baginya, sebab ia tahu asal ia mencapai alam yang lebih tinggi, ia akan pindah ke tempat lain yang kebutuhannya dapat terpenuhi. Ya, selama tuan rumah menyerap urat batu ki kelas 9 dan saus kristal jiwa, tuan rumah tidak perlu khawatir tentang level di bawah mereka lagi. Tapi kau masih menyembunyikan informasi bermanfaat semacam ini untukku. Jika aku tidak menemukan sumber kristal jiwa ini dengan bantuan Moira, siapa tahu berapa lama waktu yang kubutuhkan untuk menemukannya. Es bingung saat mengeluh. Namun seperti biasa, tidak ada jawaban yang diberikan, yang membuatnya semakin mengumpat. Bagaimanapun, aku harus mengakui bahwa titik takdir perak berkilau ini sangat berguna bagiku. Atau bisa kukatakan itu adalah pengubah hidup.
Sekarang akhirnya aku mengerti betapa berharga dan bergunanya peta takdir hidup ini bagiku. Jika sebuah titik perak saja bisa mengungkap rahasia yang tersembunyi di dalam sistem, lalu bagaimana dengan titik takdir emas itu? Es merinding hanya dengan memikirkan bagaimana ia secara tidak sengaja menciptakan titik takdir emas. Aku harus memastikan untuk mengikuti iblis wanita itu dan bahkan melindunginya. Aku tidak boleh kehilangan kesempatan emas ini. Es telah memutuskan untuk membantu Alora selama dia bisa membimbingnya ke lokasi emas itu setelah menyadari nilai poin takdir ini. Karena ini masalahnya, mulailah menyerap dan gunakan pil bela diri dalam jumlah yang cukup untuk menyamai jumlah poin jiwa. Ini adalah tempat yang bagus untuk menerobos dan tidak ada yang bisa menggangguku. Perintah S. Dia tahu 10 juta titik jiwa sudah cukup untuk membuatnya mencapai tahap terakhir di kedua alam kultivasi, dan tempat ini sunyi dan tidak ada satu pun bentuk kehidupan di sekitar yang dapat mengganggu terobosannya. Sama dengan. Proses penyerapan telah dimulai. Sama dengan. Es tiba-tiba merasakan kekuatan isap dari tangannya dan saat berikutnya, pusaran ki jiwa memasuki tubuhnya dan kemudian jiwa aslinya. Dalam waktu 1 menit. Sama dengan. Selamat, Tuan Rumah. Atas pencapaian tahap ke-8 alam laut surgawi dan tahap ke-8 wujud jiwa oranye. Status Tuan Rumah telah diperbarui. Tanda pisah. Budidaya bela diri, laut gelap surgawi, tahap 8. Ekspresi, 5 juta per 5 juta. Kultivasi jiwa, inti jiwa angin oranye, tahap 8. SP, 5 juta per 5 juta. Sama dengan. Pusaran ki jiwa itu bahkan menjadi lebih besar dari seluruh ki jiwa di sekitarnya, memasuki ruang pikiran Es dengan kecepatan yang lebih cepat dan Es dapat merasakan kekuatannya semakin bertumbuh, dan dia juga mencapai batas alam laut gelap surgawi dan inti jiwa angin jingga. 15 menit berlalu, dan suara sistem berbunyi lagi. Sama dengan. Selamat, Tuan Rumah. Atas pencapaian tahap ke-9 alam laut surgawi dan tahap ke-9 wujud jiwa oranye. Status Tuan Rumah telah diperbarui. Tanda pisah. Budidaya bela diri, laut gelap surgawi, tahap 9. Ekspresi, 4.970.000 per 10 juta. Kultivasi jiwa, inti jiwa angin oranye, tahap 9. SP, 4.970.000 per 10 juta. Bola elemen, 0/1. Sama dengan. Ruang bela diri Es kini dipenuhi dengan ki cair gelap, yang berarti dia berada di puncak alam laut gelap surgawi dan hanya selangkah lagi dari alam berikutnya. Inti jiwanya bersinar, dan juga telah mencapai batasnya. Ki jiwa di sekitar area itu juga lenyap seluruhnya, dan permukaan kristal itu entah bagaimana berubah menjadi pasir. Sistem telah menyerap seluruh sumber kristal jiwa dengan setiap kristal jiwa di dalamnya, tidak menyisakan apapun. Sama dengan. Sumber kristal jiwa kelas 4 tinggi telah diserap sepenuhnya. Host sekarang dapat mengubah kristal jiwa menjadi SP dari kelas 0 ke kelas 4 sesuai batas ranah kultivasi host. Sama dengan. Es akhirnya membuka matanya, dan bibirnya melengkung membentuk senyum yang lebar. Sekarang aku tidak perlu khawatir mencari sumber kristal jiwa lain sampai aku mencapai alam kelima. Aku hanya perlu menemukan tanaman merambat batu ki tingkat 4 juga. Tapi pertama-tama aku harus menemukan bola unsur lain, lagi. Es merasa seperti sedang mengalami sakit kepala yang luar biasa saat memikirkan elemental orb. Dia paling benci menemukan elemental orb karena terlalu berbahaya untuk tidak dibicarakan. Dia tidak tahu harus mulai dari mana atau mencarinya. Aku telah menemukan 2 bola elemen di dataran rendah, tetapi aku tidak pernah menemukan satu pun di sini. Aneh, atau apakah yang lain sudah mengambilnya? Akan lebih merepotkan jika memang begitu karena siapapun yang dapat mengatasi semua jebakan dan kemudian mengalahkan penjaga elemen pasti sangat kuat. Es merenung dengan ekspresi muram. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk menunggu sebelum memulai pencariannya akan bola unsur itu, karena benua iblis itu sangat luas,
dan dia belum menjelajahinya bahkan 10% pun, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan sekarang. Dia berenang kembali ke permukaan dan melihat Alora dan Charlie masih pingsan, dan dengan cepat menarik penghalang dan bersembunyi di pohon. Setelah dia menemukan manfaat poin takdir perak, dia tidak ingin terjadi apa-apa pada Alora, sampai dia memenuhi tujuannya. Jadi, dia akan menunggu sampai dia sadar kembali dan kemudian mengikutinya untuk beberapa waktu. Dia hanya ingin memastikan lokasi takdir emas tidak muncul di sini, meskipun kemungkinan itu terjadi hampir nol karena dia baru saja menemukan lokasi takdir perak. Dia hanya ingin memastikan. Setelah itu, dia akan meninggalkannya sendirian untuk sementara waktu dan fokus pada kompetisi dan menemukan Thomas. Lalu ada juga kasus kematian Santos. Walaupun dia yakin dia tidak meninggalkan apapun dan Alora tidak akan cukup bodoh untuk mengungkapkannya, dia masih ingin bersiap untuk kemungkinan terburuk dan mengatur pembenaran. Bab 420. Mata Alora bergetar sedikit sebelum terbuka karena sedikit ketakutan dan kebingungan. Hal pertama yang muncul di hadapannya adalah kepala besar buaya jiwa berkobar, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak dan melompat dari posisinya dengan ngeri. Dia ingat dengan jelas bahwa itu semua karena binatang buas ini. Dia jatuh pingsan, dan kemudian ada juga sekelompok iblis. Dia siap bertarung dengan nyawanya, namun, dia bingung saat menyadari makhluk jiwa itu bahkan tidak berkedip atau bernapas, hanya diam saja. Apa? Sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata lagi, rasa sakit yang menusuk menyerang kepalanya. Cedera jiwa. Dia segera memeriksa kondisinya. Dia menggertakkan giginya dan menahan rasa sakit sebelum dia teringat Charlie dan langsung menoleh ke kiri dan melihat Charlie masih pingsan tetapi masih bernapas, yang memberinya sedikit kelegaan. Apa yang terjadi di sini? Kalau binatang itu sudah mati, di mana gerombolan penyergap itu? Dia merasa semakin sakit hanya dengan memikirkannya. Ini terlalu canggih karena semuanya tidak masuk akal lagi, dan dia bahkan merasa berhalusinasi atau bermimpi sebelum kematiannya. Tetapi rasa sakit yang menusuk itu mengatakan sebaliknya. 2 pil hijau muncul di tangannya, dan dia segera mengambil satu dan memberikan yang satunya kepada Charlie, yang sedang digantung karena merasa terancam. Setelah dia merasa agak lebih baik, dia kembali menatap binatang jiwa yang tak bernyawa itu dan memastikan bahwa binatang itu benar-benar tidak hidup lagi. Matanya tiba-tiba tertuju pada tempat di antara kedua mata buaya itu dan dia terkejut serta berpikir, mungkinkah mereka tidak mengambil inti binatangnya? Namun dia segera menggelengkan kepalanya dengan marah, tidak, hanya menombak nyawa kita dan meninggalkan bangkai ini di sini saja sudah cukup aneh dan jika mereka meninggalkan inti binatang buas, maka benar-benar ada yang salah dengan kelompok itu. Tapi iblis itu sama sekali tidak berniat mengampuni kita, aku bisa tahu dari nadanya yang acuh tak acuh, lalu kenapa? Seberapa keras pun dia memeras otaknya, hasilnya tetap tidak masuk akal, dan kepalanya malah makin sakit. Tetapi makin lama dia memandangi bangkai itu, makin gelisahlah dia. Akhirnya, dia menggigit bibir dan perlahan-lahan mendekati bangkai itu dengan langkah yang lambat dan mantap. Binatang itu masih memiliki aura jiwa yang membekas, yang membuat hatinya menegang, tetapi dia tahu binatang itu sudah mati, jadi dia meraih kepalanya, yang sebesar tubuhnya. Saya hanya ingin memastikan. Dia menarik napas dalam-dalam dan sebuah belati panjang dan tajam muncul dalam dirinya, dan dia mengalirkan ki-nya dan membelah tempat di antara kedua matanya, dan dengan ki, dia membuka sebuah lubang yang dalam. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu yang keras menahan belatinya yang dialiri ki dan ekspresinya berubah menjadi tidak percaya, tidak mungkin. Dia tidak peduli lagi dengan darah dan kengerian. Dia menggunakan tangannya dan mendorong ke dalam lubang berdarah di kepalanya. Tak lama kemudian, tangannya yang berlumuran darah merah keluar, dan tangannya bergetar. Saat tangannya keluar sepenuhnya, ada batu kristal merah seukuran telapak tangan di tangannya, yang memancarkan aura jiwa yang kuat. Alora benar-benar tercengang saat dia menatap batu yang seperti kristal itu dengan marah dan bergumam dengan sedikit ketidakpercayaan dan kegembiraan, inti binatang buas. Tapi, mungkinkah seseorang menyelamatkanku dan membunuh binatang buas ini dan bahkan kelompok itu sebelum pergi? Tapi siapa itu? Bahkan inti jiwa binatang diabaikan oleh orang itu, dan dia tidak membunuhku dan Charlie.
melainkan kelompok itu, yang merupakan bagian yang paling aneh. Aku tidak peduli lagi, aku hanya harus hidup dengan ini. Dia menjerit frustrasi sebelum matanya menjadi jernih dan tanpa keraguan sedikit pun, dia menyimpan bangkai buaya jiwa menyala di cincin penyimpanannya karena bangkai itu merupakan harta karun tersendiri. Setelah itu, dia menggendong Charlie dan segera meninggalkan tempat itu sebelum melirik sekilas dan membungkuk dalam-dalam. Dia masih tidak percaya dengan keberuntungannya, yang sungguh tidak masuk akal. Namun, dia tahu bahwa ini bukan saat yang tepat untuk memikirkannya karena jika ahli itu tidak mau menunjukkan dirinya, dia tidak akan bisa menemukannya. Jadi, dia segera pergi sebelum kelompok lain datang ke sini dan menyerangnya dalam kondisi yang rapuh ini. Namun, dia bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih, dan dia bersumpah jika suatu saat dia menemukan orang yang menyelamatkan dan meninggalkan inti binatang berjenis api ini untuknya yang mana sangat penting dan bisa mengubah hidupnya, dia akan membayar hutang ini secara penuh bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya. S yang menyaksikan aksi Alora dari atas pohon tak kuasa menahan senyum geli. Alora Yisrael, ya, dia tidak meninggalkan temannya bahkan ketika dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri sendirian. Dan dia bahkan menjadi titik takdir emas setelah aku menyelamatkannya, ingatannya juga tampak cukup menarik. Hehe, dia unik untuk seorang iblis. S tentu saja telah mencuri semua ingatan Alora dan Charlie saat mereka tidak sadarkan diri, dan merasa memang keputusan yang tepat untuk tidak membunuh Alora dan Charlie. S mengikuti Alora selama setengah hari hingga ia mencapai daerah terpencil, dan ia membuat sebuah gua sebelum menetap di sana karena Charlie masih pingsan, dan ia juga ingin menyembuhkan dirinya sendiri. Dia tahu akan sulit menyembuhkan luka jiwanya tanpa pil jiwa, dan dia hanya bisa mendapatkannya dari domain bilah dalam. Charlie telah menderita luka jiwa yang lebih parah, itulah sebabnya dia berada dalam kondisi seperti koma. Singkatnya, dia tidak bisa memburu monster yang lebih kuat darinya, dan Charlie bahkan lebih buruk. Bahkan tidak jelas apakah dia bisa bangun atau tidak, apalagi berburu lagi. S juga sampai pada kesimpulan yang sama dan meninggalkannya sendirian sekarang. Dia tidak bisa menuntunnya kemanapun dalam kondisi seperti itu. Terlebih lagi, dari ingatannya, dia juga menilai dia mungkin akan mengembangkan keahlian rahasianya dan bersembunyi sampai saat itu, jadi dia tidak akan membawanya kemanapun untuk sementara waktu. Selain itu, dia tidak bisa mengabaikan masalahnya hanya karena sebuah titik takdir emas, yang tidak dapat dia ketahui di mana atau kapan akan tiba. Itulah sebabnya dia meninggalkan Alora sendiri untuk sementara waktu, percaya pada firasatnya. Tanda pisah. Waktu berlalu dengan cepat dan dalam sekejap mata telah tiba akhir bulan ketiga dan awal bulan keempat, yang juga merupakan bulan-bulan terakhir sebelum fase pertama kompetisi berakhir. Bukan hanya peserta domain bilah saja yang mati-matian berusaha meraih pangkat setinggi-tingginya, para iblis dari domain kabut pun ikut memburu iblis domain bilah dengan sekuat tenaga. Sekarang, setiap iblis dari wilayah pedang tahu tentang gangguan dan penyusupan wilayah kabut. Mereka juga marah dan tenang, dan mereka telah menghentikan pertikaian internal dan sekarang berjuang bersama untuk menghentikan penyergapan peserta wilayah kabut dan bahkan membunuh mereka jika mereka punya kesempatan. Hal ini membuat kehidupan peserta domain kabut menjadi lebih sulit karena peserta domain bilah tidak akan berburu sendirian lagi dan membentuk kelompok yang cukup besar. Saat mereka berburu, hanya 3 atau 4 iblis yang membunuh binatang buas, sementara yang lain berjaga-jaga dan terus mengubah posisi mereka. Misi perburuan wilayah kabut menjadi lebih sulit dengan cara ini, dan banyak yang melakukan kesalahan karena putus asa. Pada sisi domain Blade, peringkatnya telah berubah drastis, yang mengejutkan banyak orang. Peringkat saat ini seperti ini. 1. Pedang Iblis Feng, 45.000 poin pembunuhan. 2. Jax Wild Wind, 31.500 poin pembunuhan. 3. Peter Silverblade, 29.000 poin pembunuhan. 4. Thomas Wild Cheveo, 28.100 poin pembunuhan. 5. Eliezer Evilblade, 26.600 poin pembunuhan. 6. Ramiro Wild Lion, 25.240 poin pembunuhan. 7. Alaric Greenblade, 22.300 poin pembunuhan. 8. Mia Evilblade,
19.820 poin pembunuhan. 9. Anton Fireblade, 17.100 poin pembunuhan. 10. Alora Wild Israel, 16.940 poin pembunuhan. 11. Brenna Silverblade, 15.090 poin pembunuhan. 12. Pedang Api Kilen, 13.000 poin pembunuhan. 12. Seamus Wildstone, 12.900 poin pembunuhan. 13. 57. Charlie Wild Violent, 6.300 poin pembunuhan. Feng telah mengambil alih keunggulan besar, yang membuat banyak orang kagum dan sebagian lagi takut karena efisiensinya dalam berburu dan mengumpulkan skor. Dia tiba-tiba menjadi pemuda yang paling kuat di antara peserta domain pedang, sekaligus menjadi mimpi buruk bagi peserta domain kabut. Banyak yang menderita di bawah tangannya, dan para iblis di wilayah kabut itu bahkan mulai menghindar dan lari saat melihat Feng. Dia memang menakutkan. Namun, di dalam ruangan batu, seseorang benar-benar kesal tentang masalah yang sama sekali berbeda saat ini saat dia melihat peringkat dengan mata merah. Orang ini berkulit abu-abu pucat dan bola mata biru tua, rambut pendeknya sewarna dengan orang lain, dan memiliki sepasang tanduk kecil. Dia adalah pangeran ketiga dari suku Mist Demon dan juga saudara Santos yang telah meninggal, Jad. Jad bergumam bingung, di mana saudara kedua, dan apa yang sedang dia lakukan. Dia belum memburu satu pun nama dalam daftar pembunuhan, dan dia juga tidak menghubungi kelompok pengintai manapun selama ini. Mungkinkah sesuatu telah terjadi padanya dan kelompoknya?